Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini Sabtu malam Minggu ketemu Kak Tanti di Kelakar Pak Itam. Hari ini kita di Kedai Pak Itam sudah kedatangan narasumber ya, tamu ya. Kalau bahasanya kedai kopi itu tamu bukan narasumber. Kalau narasumber jadinya kita seminar dong gitu ya. Nah, insya Allah malam hari ini kita nak kelakar ya dengan orang Belitung nih. Orang Belitung apa orang bule atau dari luar negeri nih? Kita tanya-tanya, pasti yang nonton ini kayaknya udah kenal lah ya. Yang di live TikTok apa kabar? Hai ya, ini kayaknya udah lama kita nggak ketemu nih sama seorang teman, ini fansnya orang Belitung. Gimana kabarnya Pak Isa? Kabar baik Kak, semoga Kakak juga dan keluarga sehat ya. Alhamdulillah, ini kondisi Belitung ini dalam cuaca yang tidak keruan nih Pak. Kenapa? Ini, ya angin ribut, Oh iya panas gitu ya. Mungkin Bapak bolak-balik ya Jakarta Belitung. Iya, saya tiap bulan minimal 2 kali pasti saya kembali ke Belitung. Iya, karena keluarga kan tetap setia keluarga ya, tetap di sini, tinggal di Belitung. Karena udara Belitung lebih segar, suasananya lebih nyaman, kekeluargaan. Dan juga anak juga merasa sekolahnya lebih tepat di sini. Iya. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya dasar-dasar yang diletakkan buat Belitung itu sudah bagus sejak dulu. Wah, artinya pendidikannya kan bagus ya. Iya, saya buktinya saya sekolah di Belitung, saya bisa bersaing kompetitif di perguruan tinggi. Betul. Bisa jadi salah satu lulusan yang tidak jelek-jelek amat dibandingkan anak-anak SMA yang lulusan dari luar negeri, mungkin dari kota besar, kemudian kumpulnya di kampus kita yang sama. Jadi artinya dasar pendidikan di Belitung sudah sangat baik. Jadi saya tidak memaksakan anak saya untuk ikut saya. Jadi begitulah. Jadi akhirnya saya yang harus datang pulang kampung tiap minggu atau paling lama 2 minggu sekali. Oh, begitu. Keren. Masih ada penerbangan ke Belitung Pak ya? Ini pertanyaan menarik sekali nih. Iya. Bolak-balik. Jadi lebih sulit nyari penerbangan. Sulit itu pasti. Saya ingat waktu zaman saya dengan Pak Sanem itu, saya menghitung ya, ada 14 kali penerbangan. 14 kali. Sebelum Covid. Setelah Covid memang turun jadi 8, kemudian jadi 7, jadi 6. Udah itu stay stabil seperti itu. Ya karena memang kita tahu dunia penerbangan itu bukan perkara gampang. Mereka pendarahan, bleeding kalau istilah kita. Pesawat-pesawat mereka after Covid itu banyak masuk ke hanggar maintenance. Dan juga leasing mereka, sewa mereka kan belum dilunasi ya, masih harus dibayar, diangsur. Akhirnya mereka harus bekukan dulu penerbangan itu dan mereka harus memilih destinasi atau rute yang gemuk. Kalau rutenya kurus, mereka akan pendarahan tuh, terbang misalnya 184 penumpang harusnya, tapi terisi hanya 60, 80, 100, pasti ada selisih tuh. Disparitas itu bisa menciptakan kerugian maskapai. Sehingga mereka yang tadinya habis Covid mau bangkit lagi menjadi susah kan? Mereka harus tutupi subsidi rute yang ini kurus, yang ini gemuk, misalnya ke Bali gemuk. Terbang ke Belitung kurus, keuntungan Bali tutup ke Belitung. Nah itu nggak boleh. Itu bagi kesehatan korporasi sekarang itu nggak boleh lagi. Jadi kayak Air Asia, Pelita Air, mereka jauh lebih selektif sekarang. Saya sampai hari ini masih sering berkomunikasi dengan direkturnya Pelita Air, direkturnya Air Asia. Tujuannya untuk terus membangun komunikasi. Jangan kesannya kita kemarin baik, masih dalam pemerintahan, setelah nggak menjabat kita lepas komunikasi atau silaturahmi. Itu temanya malam hari. Oh gitu ya? Iya. Masih apa temanya? Masih mau berbakti nggak sih sama Belitung? Ya kan kita lahir di Tanjung Pandan, orang Belitung. Buktinya juga keluarga masih di sini. Saya mau nggak mau harus ke Jakarta. Karena saya orangnya begini, selesai pilkada bagi saya semuanya sudah selesai. Lembar baru harus dibuka, beri kesempatan kepada yang terpilih. Dan itu adalah hak demokrasi yang digunakan oleh masyarakat Belitung. Kita hormati, maka saya nggak tempuh Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Saya bilang itu sudah bagian dari takdir. Walaupun kita tahu di sana sini ada hal yang kurang baik yang dilakukan misalnya, ya sudah saya anggap itu bagian dari keputusan yang Tuhan lakukan gitu ya. Dan saya berikan kesempatan 5 tahun, bukan berarti saya mau comeback ya, enggak. Ya, itu artinya bahwa kita harus fair. Ya, jadi kita ke Jakarta supaya saya tidak tanda petik ya, tidak subjektif ya menilai kepemimpinan sekarang. Jadi saya berkarir di Jakarta. Tujuannya supaya sebenarnya untuk membantu juga Belitung, ya. Kan kita selama ini networkingnya bagus.
Pak Sanem bagus. Belitung punya networking G20 ASEAN yang harus kita pelihara. Ya, oleh jajaran pemerintah daerah yang membantu Pak Sanem dengan saya kemarin. Ya kan banyak kepala dinas, kepala badan yang bagus-bagus kemarin. Nah, punya jaringan masing-masing. Nah, ini nggak boleh dibiarkan hilang begitu aja. Harus ada yang merawat. Nah, saya ke Jakarta itu tujuannya untuk merawat semua jaringan yang sudah terbangun. Tujuannya apa? Kalau Belitung dalam keadaan terpuruk, setidaknya kita masih bisa ikut membisiki bahwa bagaimana caranya untuk membantu Belitung. Ya. Belitung Timur, Pak Ava itu sering komunikasi dengan saya. Ya, hampir 2 minggu sekali beliau pasti menelpon saya. Jadi diskusi ringan, hal-hal ringan yang menurut saya itu membuka pintu hati saya untuk semakin mengingat bahwa ternyata saya lupa tuh kemarin di meja saya itu ada yang namanya Koperasi Nelayan Merah Putih misalnya kan. Ada Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada MBG, kemudian ada program-program nasional yang sebenarnya bisa dengan mudah dibawa ke Belitung. Saya ambil contoh, Sekolah Garuda. Sebenarnya kita punya lahan sangat besar di Tanjung Kelayang, di samping BPVP, BLK. Kita punya lahan yang besar yang sudah sertifikasi, dan kalau ada Sekolah Garuda di situ waktu itu akan menjadi Sekolah Garuda yang paling tematik di Indonesia. Kenapa? Karena berada di dekat kawasan wisata Tanjung Kelayang, pantai, dan nempel dengan BPVP. Artinya orang lulus SMA Garuda, dia bisa upgrade skillnya lagi di vokasinya BPVP. Ya, baru nanti dia berangkat ke perguruan tinggi. Kalau Sekolah Garuda itu kan dia pakai IB, ya, kurikulumnya bukan Cambridge. Jadi kalau pakai IB itu dia pasti diterima di perguruan tinggi internasional yang seperti di Amerika dan lain-lain. Ini menarik loh ya. Jadi Sekolah Garuda itu akan membuat banyak sekali orang-orang Belitung dan sekitar Belitung yang tadinya punya impian untuk masuk sekolah yang punya kapasitas kemampuan dahsyat untuk bersaing di level internasional menjadi terbuka nih kesempatannya. Mimpinya terwujud nih. Bangun sekolahnya aja ratusan miliar loh, Bu. Yang Garuda? Iya, sayang sekali kan. Tapi ya sudah, yang dapatnya kan Belitung Timur nih. Saudara kita juga. Jadi ya sudah. Bagi saya itu akan jadi satu magnet untuk menarik wisatawan. Nah, kenapa, Bu? Misalnya nih, ada orang Bangka misalnya yang tinggal di Belitung, keluarganya masih di Bangka tapi anaknya udah di Belitung, dia sekolah di situ. Keluarganya masih akan datang untuk lihat anak yang mungkin sebulan sekali keluar dari asrama ketemu kan, penerbangan jadi terisi. Ada konsumsi yang dikeluarkan uangnya untuk belanja dan seterusnya. Nah, itu pola-pola yang sebenarnya yang harus kita rajut, Bu. Iya. Jadi gitu. Kalau udah terlepas gitu, apalagi sebetulnya yang tadi PR-nya ketinggalan untuk Belitung? Ya jadi waktu saya bulan Juli akhir, saya kan ditugaskan di kantor komunikasi Kepresiden. Saya tugas di situ sebagai tenaga ahli dan itu belum berganti nama jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Di meja kami di kantor komunikasi Presiden itu kan kami yang merajut komunikasi ke semua kementerian. Kalau bahasa kami itu orkestrasi ya. Kemudian bukan, kami mengorkestrasi semua. Iya, quick win ya. PHTC kalau istilah kami, program hasil terbaik cepat. Ya, itu kami rajut dari semua kementerian lembaga. Kami pengen tahu rencana kerja Pak Presiden seperti apa karena kami lembaga kepresidenan. Ya, jadi info pertama sampai ke kami. Nah, baru kami yang nanti akan menyampaikan kepada kementerian lembaga bagaimana cara mereka menyampaikan kepada publik melalui kami dan juga melalui tangan mereka sendiri. Nah, banyak sekali program yang sebenarnya bisa didapati oleh daerah, apalagi di kampung halaman kita. Sayangnya, yang justru berkomunikasi dengan terbuka itu adalah Belitung Timur. Sering banget. Ya, jadi kita berharap sebenarnya komunikasi terbuka itu dilakukan oleh banyak pihak. Saya secara pribadi masih sering kok WA Pak Bupati, ya, Pak Wakil Bupati, Pak Samsir, ya, komunikasi berjalan terus, ya. Cuman memang tidak ada secara spesifik menyampaikan misalnya daerah mau titip ini nih, ya kan? Kan nggak mungkin kita secara inisiatif membawa itu masuk. Seakan-akan nih nanti kok, ya kan? Gitu. Kayak nggak move on kemarin ya, gitu kan? Pengen jadi bupati bayangan ya kan gitu kan nggak enak jadi kan. Kalau nggak ada request seperti itu ya nggak bisa. Ya sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita kerjakan. Saya terus kalau Ibu boleh cek someday Ibu boleh main ke Air Asia, tanya ke Pak Direkturnya, namanya Pak Edi. Pak Ishak itu kalau nanya Air Asia itu tiap bulan nanya nggak? Nanya pasti. Pasti saya tanyanya apa? Pak, kapan Air Asia bisa punya kesempatan terbang lagi seperti dulu ke Belitung? Nggak usah internasional dulu Pak. Internasional itu terlalu mengada-ngada.
Oh, gitu. Walaupun saya harus patahkan semangat orang pariwisata, enggak, Iya, bukan iya. seperti itu. Iya. Saya sendiri punya warung yang berdasarkan kunjungan wisatawan, baru bisa Iya, eksis kan. paham. Nah, mengada-ngada tuh dalam arti begini, kalau kita nggak siapin travel mat, nggak siapin campaign 3 bulan sebelumnya, sebelum pesawat itu terbang ke daerah kita, Iya. maka kita akan sulit menciptakan namanya seat load factor. SLF itu adalah tingkat kapasitas yang terisi di dalam satu pesawat setiap kali dia terbang. Kalau dia terbang ke Belitung penuh, Iya. orang Singapura, hari Rabu misalnya dia terbang ke sini, kemudian dia mau pulang hari Minggu misalnya kan. Oke, yang pulangnya itu mungkin kalau yang nginap 3 malam atau 4 malam tadi, ya kan? Nah, orang lokal ini yang pergi ke Singapura ada nggak? Iya. Ya itu harus dipikirin dulu, pikirkan juga tuh. Ya kalau dia nggak penuh, 60, masa dia one way yang kosong, ya kan, rugi, masa terbang baliknya juga harus merugi lagi. Nah, Iya, iya. beda dengan Air Asia dulu waktu Pak Sanem dengan kami, kawan-kawan travel itu kan bekerja keras dengan BUMD, charter flight dulu tuh, terbang percobaan Itu dulu, charter, iya. pakai Sriwijaya. Iya. Saya ingat saya beli tiketnya 30 tuh, yang saya ajak tuh tokoh masyarakat, ada lah, Iya. toko Ada pers beberapa ya, teman-teman. terbang ke sana, toko budaya ikut juga, Mm-mm. untuk melihat cocok gak sih culture-nya, tourism-nya Malaysia dengan tourism-nya kita. Ternyata cocok. Dari bahasa, Betul. makanan, Betul. kemudian harga barang. Ya kan orang Belitung ke Malaysia nggak kemahalan, orang Malaysia ke Belitung nggak kemahalan belanjanya. Jadi ada kecocokan. Akhirnya kan kita bikin travel mat. Siapa yang lakukan? Kawan-kawan asosiasi, Iya. ya, kawan-kawan penggerak pariwisata. Ini ada satu kata kunci bahwa kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, Bu. Sehebat-hebatnya kita jadi leaders, Mm-mm. kita nggak bisa ngandalin otak kita, networking kita sendiri. Kita harus bergandengan tangan dengan semua pihak. Betul. Baik yang kemarin dikalahkan, ya kan? Atau yang kemarin sempat bertentangan, Iya. semua pihak harus dijadikan aset yang bermanfaat. Mm-mm. Sehingga daerah ini bisa lari lebih kencang. Iya. Nah, itu sebenarnya harapan kami. Scoot ini kan punya SQ, Singapore Airlines. Singapura Airlines. Ini brand yang bagus, Bu. Saya sangat apresiatif dengan yang dilakukan Pak Bupati. Ini brandnya powerful, kuat ya. Kalau berhasil masuk ke Belitung beneran, kita sebenarnya udah dengar bahwa bulan Mei awal kan. Iya. Berarti kan bulan paling lambat Maret, itu sudah harus ada campaign besar-besaran Iya. yang dilakukan di Singapura. Singapura. Kalau kita bicara Singapura jadi tempat transit atau hub, tempat negara-negara lain berkumpul baru ke Belitung, Mm-mm. negara lain yang mana yang kita mau tuju? Betul. Jadi kita harus fokus segmentasi mana. Kita harus belajar dengan wisatanya Vietnam, belajar dengan wisatanya Taiwan, wisatanya Thailand, dan juga dengan beberapa negara lainnya yang sekarang wisatanya lagi naik luar biasa. Kenapa? Fokus dengan segmentasi. Jadi jangan mau semua negara kita ambil. Betul. Nggak mungkin seberapa gede energi kita. Kita nggak punya energi sebesar itu, Bu. Iya. Anggaran kita aja terpotong transfer ke daerahnya mungkin 100 miliar mungkin. Saya nggak tahu sekarang berapa. Betul. APBD kita sudah nggak nyampe 1 T. Jadi ada kesulitan-kesulitan dan fakta yang kita hadapi. Kalau kita mau ngandalin CSR, CSR perusahaan mana yang bisa kita minta untuk membackup ya pembangunan pariwisata ini? Banyak perusahaan sedang bercoba bertahan hidup, Iya. bukan ekspansi. Iya. Ya. Ekonomi nasional oke lah tumbuh 5,sekian%. Tapi ekonomi daerah berapa? Yang dirasakan akar rumput berapa? Nah, kita harus bisa menjaga itu semua. Jadi semua aset daerah harus bisa kita rajut menjadi kekuatan. Karena itu kehadiran kami tadi tema Ibu Iya, tanya masih mau berbakti karena kita masih sayang, cinta Iya. terhadap Belitung ini. Betul. Kita sangat mengakui lah bahwa kepemimpinan Pak Sanem dengan saya kemarin itu kan banyak kekurangan. Karena itulah kenapa harus ada keberlanjutan kepemimpinan. Harus begitu. Ya, bukan diganti Iya. programnya, Betul. tapi program yang bagus dilanjutkan. Gitu loh. Sehingga tidak mulai dari nol. Iya. Ya, jadi hemat waktu begitu loh, Bu. Ya, itu bicara soal penerbangan tadi. Mm-mm. Sama seperti Pelita Air. Saya sering menghubungi direkturnya Pak Asa Perkasa namanya. Tapi Belitung dalam hitungan mereka ini nggak bisa masuk. Kan hitungan bisnis nih, Bu. Betul. Kalau terbang ke Belitung nih untung apa rugi? Rugi. Ya udah nggak usah. Iya, orang Ya kan? mau bisnis nggak mungkin. Ini mau. bisnis. Kita nggak bisa lagi kayak dulu, Bu. Datang, kita pakai yang namanya, kita UNESCO Global Geopark loh. Kita kawasan ekonomi khusus loh. Kita 10 Bali baru nggak laku lagi, Bu. Iya. Ini zaman sudah berubah.
Sekarang yang laku itu, saya datang bawa duit 25M. Kita subsidi ya terbang ke Belitung. Itu yang mereka mau dengar. Nah, kita punya nggak duitnya? Nggak punya. Betul. Itu masalahnya. Ya, jadi inilah yang harus dibuka dalam lembaran baru kepemimpinan, hitung-hitungan itu. PR-nya banyak ya, Bu. Belum lagi harus ngurusin mengendalikan inflasi daerah. Nah, itu. Supaya ketika daya beli lagi hancur, masyarakat kita merasa uang 100 ribunya masih tetap punya nilai untuk belanja bahan pokok. Itu yang penting kan? Ya kan? Itu penting. Ya. Dan masih banyak lagi kehadiran dapur ya untuk MBG. Itu kan pasti akan menciptakan daya beli yang tinggi untuk bahan pokok. Iya. Tapi itu menjadi tantangan terbesar buat masyarakat yang tinggal di dekat dapur karena akan bersaing untuk kerebutan stok barang. Nah, Misalnya telur, ayam, sayur. Ya, seberapa siap daerah Belitung itu mensuplai. Ini kan kesempatan. iya. Harusnya ini pemerintah daerah membuka kesempatan kepada petani, Iya. penanam sayur, ya dirajut. Jadi bukan cuma datang gunting pita resmiin dapur, bukan. Tapi datang, kamu butuh telur berapa? Kamu butuh sayur berapa? Kamu butuh apa lagi? Ya udah saya carikan suppliernya. Siapa suppliernya? Tanya kepala desa. Kalian punya potensi apa? Bikin kontrak. Jadi akhirnya kita tidak bersaing antar dapur dengan rakyat sehingga harga jualnya itu bisa tinggi, inflasi tercipta. Ibu bayangin, kalau ayam potong kita nggak siap suplainya, maka ibu yang buka warung nanti akan dapat harga bahan mahal. Paham. Karena bahan itu sudah dibeli oleh dapur. Dapur. Mereka akan lebih rela jual ke dapur karena barangnya pasti dibeli. Nah, tapi kalau kita bisa rajut pemerintah daerah, minta orang siapin ayam potong yang cukup stoknya dan seterusnya. Peternak unggul, ya dapat uang tambahan, happy, tapi ibu sebagai pedagang UMKM tidak bersaing dengan dapur MBG tadi. Jadi semuanya happy, Bu. Iya. Nah, ini yang harus disiapkan. Kan ayam nggak tiba-tiba gede, Bu. Iya. Butuh beberapa bulan. Betul. Ya, telur juga perlu. Nah, ayamnya dibesarkan, baru dia bertelur, kan begitu. Iya. Itu Bu kira-kira. Iya. Saya kalau udah Pak Ishak yang ngomong, guys, Saya kebanyakan ngomong ya? enggak. Mohon maaf nih. Maksudnya, malah timbul banyak pertanyaan begitu. Iya. Benar enggak? Pertanyaan pertama kan tadi udah bertanya ya, Pak. Memang baru Kita pertama kan sih. Iya. Belitung ini apa maksud dari zaman Bapak mensupport waktu itu, apakah memang datanya nggak akurat gitu? Apanya? Data apa? Data termasuk tadi misalnya peternak kita banyak atau tidak, petani kita berapa? Data itu banyak? ada? Data ada. Ada dong di Dinas Penanaman Modal ya kan. Kemudian dari Dinas Pertanian, Bapeda juga punya data itu. Tapi kan situasinya berbeda. Dulu nggak ada namanya dapur SPPG kan, Iya. buat MBG kan. Iya. Jadi ada namanya peluang sekarang. Iya, harusnya peluang kan? Peluang dong. Iya. Ibu bayangin setiap dapur harus masak buat 3.000 orang makan misalnya setiap hari. Ada 2 dapur berarti 6.000 orang makan. Iya. Dan itu semua di APBN. Uangnya triliunan, Bu. Iya. Iya kan? Ditaruh dari atas. Uangnya sudah ada. Beda dengan zaman dulu kita cari buyer, pembeli. Iya. Ini kan enggak. Pembelinya sudah jelas yaitu dapur. Peluangnya ada. Jadi tinggal pemerintah daerah menstimulasi agar para peternak, pengusaha muda, pengusaha-pengusaha yang sedang eksis untuk berani untuk mensuplai, meningkatkan kapasitas produksi mereka. Itu sebenarnya, Bu. Iya. Nah, jadi data itu harus diperbaharui waktu demi waktu. Makanya itu saya pertanyaan tadi, Ya. apakah kemudian tidak ada lagi pencarian data tadi atau dari desa? Ini kan kita bicaranya dari tidak ada gerakan. Saya gitu. kurang paham karena kita udah nggak di dalam. Iya. Tapi secara logika bahwa kesempatan itu harus ditangkap. Jadi peluang itu harus ditangkap oleh begini logikanya, Bu. Dapur MBG itu akan buka kan nggak mungkin tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Oh iya. Pasti Pemda harus tahu, Ya. ya kan? Bahkan itu inisiatif Pemda mengusulkan dapur ini misalnya kan, komunikasi dengan BGN, Badan Gizi Nasional. Nah, kita sudah tahu nih, kan kita tinggal tanya nih, satu dapur itu kalau masak 3.000 porsi sehari dengan menu A sampai Z, dia butuhnya telur berapa banyak, ayam berapa banyak, sayur berapa banyak, minyak goreng berapa dan seterusnya, ya kan? Nah, itu kan punya list belanja. Kalau ibu-ibu rumah tangga tiap hari ke pasar punya list belanja. Nah, list belanja dapur ini kita tanya, ini suppliernya siapa? Iya.
Oh, supply-nya ini. Oh, boleh nggak yang supply ini desa A, desa B, desa C? Iya. Begitu maksud saya. Iya. Nah, yang harus bertanya itu siapa? Pemerintah daerah. Melalui siapa? Dinas terkait boleh atau leadernya sendiri. Gitu. Jadi tangan-tangan pemimpin inilah yang sanggup untuk membuka jalan peluang kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat buka peluang sendiri, buka jalan sendiri, biasanya tersendat-sendat. Iya. Ya kan? Nggak bypass jalannya, ya kan? Banyak rintangannya, begitu loh Bu. Itu kira-kira Bu gambarannya. Iya. Jadi kata kuncinya adalah pemerintah daerah nggak boleh autopilot, pilotnya harus aktif, ya, gitu. Untuk seluruh Indonesia sama. Betul. Gitu. Karakteristik Belitung itu kalau sekarang Bapak kan udah di pusat nih ya. Ada nggak daerah lain yang kelihatannya menurut Bapak mestinya sudah harus seperti ini? Ada daerah lain yang sama seperti Belitung ya dengan kondisi pulau atau kemudian apapun. Nah, ini ya bukan kita ngebanding-bandingin ya, ternyata daerah tersebut udah cukup maju misalnya seperti itu. Saya ambil contoh ya, pariwisata Bali kan lagi turun nih, lagi jeblok, ya kan? Tapi kan jeblok itu kan banyak faktor. Ada kejenuhan wisatawan untuk hadir ke Bali karena Bali sekarang sudah terlalu peak, terlalu padat. Tadinya yang daerah sawah berubah menjadi daerah villa yang penuh, sawahnya digusur, ya kan? Daerah yang katakanlah ada air, sungai yang mengalir, tiba-tiba sekarang sudah dibentuk jadi sentuhan-sentuhan manusia, buatan, gitu ya. Jadi resort dan seterusnya. Orang bule atau wisatawan asing tuh nggak suka yang begitu. Kalau mau mencari kemewahan, negara mereka mungkin lebih mewah. Tapi yang menjadi keunggulan itu adalah kekayaan alam yang Tuhan ciptakan itu. Nah, adanya gitu. Turunnya Bali juga kena faktor yang kemarin dikritik Presiden Prabowo, sampah. Ya kan? Pantainya penuh sampah. Ya kan, kemudian manajemen persampahan yang nggak jalan dengan baik oleh pemerintah daerah, baru sekarang mereka kerja bakti kan, jadi bersih lagi. Kenyamanan, orang wisata pasti tahu, kata kuncinya adalah hospitality. Nah, ya kan, harus nyaman. Kalau nggak nyaman, ngapain saya ke situ? Saya kan berwisata, bukan datang untuk bergotong royong. Karena saya kumpulin duit setengah mati setiap tahun, saya ajak keluarga saya untuk jalan-jalan healing, lepas stres. Kalau saya datang ke satu daerah, saya tambah stres, itu namanya bukan berwisata. Itu namanya gotong royong, kerja bakti di situ. Ya, tambah stres pulangnya. Nah, ini logika ini yang kita harus luruskan. Nah, kalau Ibu minta tanya saya tadi, daerah lain mana yang begini sama seperti Belitung turun, Bali turun. Ya, tapi bedanya Bali tetaplah Bali. Perempuan seksi ya, yang terus menjadi incaran laki-laki. Ya, maksudnya begitu. Karena someday dia akan bangkit dengan gampang lagi. Karena semua investasi sudah besar berada di sana, gitu. Dan pemerintah pusat mengandalkan Bali untuk menjadi ikon pariwisata zaman demi zaman. Sedangkan Belitung, ya kan, kita harus berusaha bagaimana menarik antara tambang dengan wisata, tambang dengan pariwisata. Ya kan, saya sering mengatakan bahwa daerah lain seperti Bali, Labuan Bajo dan lain-lain bisa lebih gampang ngomong pariwisata karena mereka nggak punya opsi ekonomi. Sedangkan Belitung punya opsi ekonomi. Apa? Tambang. Selama opsi ekonomi itu masih hidup, maka mindset dan mental masyarakat kita masih boleh memilih. Nah itu. Ya kan? Kecuali kayak daerah lain satu-satunya pilihan. Begitu. Iya. Jadi pertanyaan kedua, bebas aja ya. Iya. Jadi mulainya harus dari mana kalau kayak apanya nih? Pariwisatanya? Berbenahnya. Ya kalau mau apresiatif ya, beautifikasi kota yang sudah dilakukan Pak Bupati dengan Wakil sudah bagus lah. Itu istilah saya beautifikasi, mempercantik. Ya jadi bundarannya jadi lebih terang, ada pusat perbelanjaan yang jadi lebih terang gitu ya. Terlepas dari semua proses yang terjadi, saya nggak mau ikut campur. Ya, tapi bagi saya objektif mengatakan titik pusat kota jadi lebih terang. Tapi apakah beautifikasi itu membawa dampak ekonomi, itu belum diukur. Ya, itu yang bisa mengukur itu lembaga terkait dan masyarakat sendiri. Jadi kalau kita menghias kota, mempercantik kota, tapi efeknya itu menciptakan misalnya banyak sekali warung-warung buka, banyak wisatawan datang ke sana, ya kan, menjadi sebuah transaksi ekonomi dan seterusnya, maka itu jadi positif. Tapi kalau beautifikasi itu hanya untuk kita citra, tidak memiliki dampak ekonomi, maka menurut saya kita harus usaha lebih keras.
Iya. Nah, kalau Ibu tanya apa langkah yang harus dilakukan, urutannya, Iya, mulai dari mana? mulai dari mana? Ya tadi buka dulu nih potensi-potensi 2026 ini apa buat Belitung. Yang tadi saya bilang potensi permintaan suplai barang itu potensi. Kemudian pariwisata masih bisa nggak Belitung hidup? Bisa. Tapi syaratnya bagaimana? Kalau di benak saya, kita nggak boleh menjadikan semua tempat destinasi wisata. Kita nggak punya kemampuan itu. Pasca COVID, masyarakat kita sudah down. Dari sisi uang maupun dari sisi mental dan mindset. Bangkitnya susah. Ya, karena belum membuktikan bahwa pariwisata itu ternyata menghasilkan dampak ekonomi yang besar pasca COVID. Beda di saat COVID, sebelum COVID. Ya kan? Pasca COVID itu kita masih capek jalannya. Betul. Ya, banyak faktor yang belum bisa hidup kembali. Nah, bagaimana caranya itu? Pak Bupati dan Pak Wakil harus mempersiapkan sebuah quick win. Ya, apa bahasa Indonesia? Program hasil terbaik cepat tadi. Program hasil terbaik. Iya. Prioritas. Ya, memilih 5 saja destinasi wisata unggulan untuk dibenahi setiap tahun. Nah, yang sudah eksis maupun yang baru. Ya, kalau pesan saya sih yang masuk dalam list ya, checklist. Karena kita mau mempersiapkan kedatangan Scoot kan, penerbangan dari Singapura kan. Kalau kita mau dorong semua destinasi berbenah, uangnya berapa? Masih berani nggak investor kecil, menengah dan besar untuk tanamkan uangnya untuk di sektor itu? Mikir-mikir Bu. Saya ini kalau disuruh bangun destinasi wisata dengan uang saya nih, saya pikir 20 kali. Oh iya. Kenapa? Betul. Karena turnovernya bisa berapa tahun tuh? Return of investment-nya, ROI-nya, kapan balik modalnya? Ya, jauh Bu. Ya. Jadi yang mungkin apa? Bukit Pramun Ya, masuk dalam list 1. Sangat benar. Karena masih eksis. Saya baru pergi beberapa bulan yang lalu, cakep. Ya, masih layak. Tinggal benahin sedikit jalan. Yang kedua misalnya, island hopping udah pasti. Ya, itu benar-benar. tapi harus ada yang dibenahi. Ya. Yang ketiga di mana lagi, 4 mana lagi, 5 mana. Udah selesai. Tinggal ini, pertanyaan mendasar, sudah pernah belum komunikasi antar bupati dengan timur? Timur. Ingat ya Bu, pesawat itu landingnya boleh di Hananjudin, di Kabupaten Belitung. Tapi, satu pulau ini isinya timur dengan barat. Iya. Ada orang di wilayah administrasi timur. Mereka juga potensi pasar untuk berangkat ke Singapura. Dan bahkan mereka punya potensi besar untuk memberikan pelayanan wisata dan embel-embel lainnya untuk wisatawan yang datang dari Singapura. Kan ekonomi yang berdampak juga ke mereka. Iya. Ini harus dibicarakan 2 bupati untuk menyusun program bersama. Jadi kalau Belitung siapkan 5 tempat, Beltim 3 misalnya, 8. Sehingga kawan-kawan pelaku wisata itu dengan gampang menyusun itinerary. Destinasi mana yang mereka tuju ketika ada wisatawan datang dan membeli paket mereka. Jadi kita nggak usah muluk-muluk lah Bu, bicara bahwa kita punya ini, nggak usah. Fokus aja. Kelima aja udah. Kemampuan ekonomi kita jauh lebih baik. Nah kalau 5 ini uangnya dari mana? Tinggal tunjuk 5 BUMN. Pak Bupati tinggal datang ke Danantara. Ya, datang ke Danantara, minta tolong Pak, di Belitung itu ada 5 BUMN yang kuat, yang powerful, misalnya Pertamina, PLN, apalagi nih Pelindo, 2 lagi apa nanti dipilih Pak kantor pos atau apa. Minta mereka jadi ayah angkatnya destinasi wisata itu, seperti yang sudah pernah dilakukan. Tapi kali ini mereka fokus benar-benar jadi ayah angkatnya langsung di satu destinasi. Bukit Pramun oleh katakanlah BUMN PLN. Ya, nanti kalau ada swasta masuk kayak BCA ya sudah. Artinya tambah kuat. Gitu. Itu aja Bu yang dilakukan. Dan antara ini kan sekarang juga sanggup ya untuk membackup itu semua. Asal pemerintah daerah mau menceritakan apa yang mereka butuh dan bagaimana rencana bisnisnya. Sekali lagi ini semua bicara rencana bisnis. Nggak ada lagi program yang mengandalkan status Bu sekarang. Sekali lagi nggak laku lagi Bu, kita cerita kita 10 Bali baru, nggak ada lagi Bu. Itu sudah bye-bye. Kawasan ekonomi khusus sudahlah. Ya. Apalagi Geopark. Udahlah Bu. Ya. Nggak bisa lagi itu jadi satu kebanggaan yang kita bawa untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nggak bisa. Semua dunia sudah berputar realistis. Kalau kamu datang bawa kepentingan yang menghasilkan uang buat kami kasih bantuan. Atau menghasilkan sesuatu yang kita bisa bagi. Oke, kita jalankan. Itu Bu sekarang. Tapi tugas pemerintah pusat masih. Kan pemerintah pusat wajib tuh membackup
pemerintah daerah dalam mensukseskan sebuah program. Iya. Nah, pemerintah pusat kan nggak pernah nanya-nanya tuh, butuh apa, kalian yang harus inisiatif. Colok gitu. Oh ya pastilah, pusat itu kalau perlu dia pura-pura nggak dengar Bu, Iya, kalau iya, kita iya, nggak iya, minta, iya. gitu loh. Karena yang dia urus kan 500 lebih kabupaten kota. Iya, iya. Siapa yang duluan bawa DED, Nah. Detail Engineering Design, PDKT gitu. PDKT, itu yang saya cerita kenapa saya ke Jakarta, merajut komunikasi dan silaturahmi supaya jangan putus. Iya. Gitu. Karena tugas terakhir saya kemarin kan itu juga di tim percepatan implementasi kerjasama internasional dan hilirisasi di Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah itu sebenarnya di depan mata kita itu banyak peluang, dan peluang-peluang ini pernah saya lempar ya kepada pemerintah daerah. Ya, gitu. Iya, iya. Jadi tinggal dimanfaatkan apa enggak. Tinggal dimanfaatkan. Ya. Dan Belitung tuh punya modal besar Bu. Kita punya Pak Yusril Menko Hukum, Nah, ya. Kemudian kita punya Ahok yang masih terkenal, betul. ya kan? Kita punya banyak orang-orang hebat di nasional sana Iya. yang kekuatan mereka belum kita pakai tuh, Iya. belum kita pakai. Iya, iya. Ya. Mudah-mudahan Pak Yusril sama Pak Ahok mau pakai Pak Hitam. Jadi mungkin Pak Bupati perlu, 2 bupati ya, Iya, iya. mengundang para tokoh-tokoh nasional yang asal dari Pulau Iya. Belitung itu untuk duduk satu meja, minta mereka bukakan Iya, iya, pintu. iya, iya. Bagaimana cara gebuk sama-sama supaya wisatanya bangkit kembali, supaya ekonominya tumbuh lagi. Iya, iya, iya. Itu. Nyodorin konsep bisnis tadi apa? Yang mau tadi 5 tadi apa? Iya. Yang mau dikerjakan. Apa aja yang mau dikerjakan? Yang mau dikerjakan. Sektor perikanan apa, pertanian apa? Betul. Saya dengar-dengar sektor perikanan agak drop juga. Mungkin karena buyer di luar juga lagi drop. Iya. Ya, saya nggak tahu perkembangan Ekspor, 2 ya, bulan ini ekspor ya. Pertanian kita seperti apa? Karena saya udah agak setahun lebih ya berada di Jakarta. Kalau jabatan selesai ya udah 2 tahun nih. Ya. Iya, iya, iya. Jadi Ya, mumpung Pak Ishak juga bisa kasih jalan lah bagi kawan-kawan di sini ya. ya, ya. Mungkin WA bentar lagi kali itu Pak. Ya kebetulan kan Iya, seperti iya, begini. iya. Saya kan tergabung jadi panitia perayaan Imlek Nasional Di Indonesia. di Indonesia. Oh, oke. Ya itu ketua umumnya Wakil Menteri Ekraf. Wakil-wakil ketua umumnya itu adalah wakil-wakil menteri kabinet semuanya. Waduh. Penasihat-penasihatnya semua menteri-menteri. Iya, Maksud saya begini. Kalau kemarin Belitung berkomunikasi, bikinlah perayaan Imlek daerah, kita masukin jadi kalender Imlek nasional. Iya. Ini enggak cuma ada 8 daerah gitu ya. Jadi maksud saya hal-hal peluang seperti ini enggak dipakai. Nah, nanti ke depan saya masuk lagi ke panitia apa yang nasional kita bisa pakai. Iya. Apalagi orang cuman saya kelasnya aja cuman segini, apalagi Pak Yusril yang udah di Iya, iya. puncak kekuasaan. Beliau pasti sangat bisa membantu Pulau Belitung. Ahok yang di level yang lebih tinggi lagi pasti bisa bantu. Ada Pak Darmansa, Betul. senator. Nah, ini harus dirajut nih Bu. Iya, Gitu. iya. Nah, ini jadinya kalau disebut PR banyak banget gitu ya. Sekarang masyarakat ya kayak Kedai Pak Hitam lah, podcast Kedai Pak Hitam ini kan memang kita fungsinya memantik ya, Iya. mencoba tidak berpikir kemana-mana Iya, iya, arahnya. ya. Kita netral lah, Iya, iya. objektif ya. Betul. Kita cuma dudukkan kawan-kawan, yuk kita ngomong. Iya, iya, iya. Habis itu kita eksekusi apa nih gitu Iya. istilahnya yang akan dilakukan. Iya, itu. tadi saya bilang saya apresiatif dengan kerjanya Pak Samsir misalnya. Pak Samsir aktif, saya WA balasnya oke. Ya, saya titipkan aspirasi apa dikerjakan dengan cepat gitu ya. Jadi menurut saya oke sudah. Iya, iya, Ya, dari sisi respon terhadap aspirasi iya. sudah bagus. Tapi tantangan Belitung sekarang dengan 5 tahun sama 10 tahun lalu berbeda. Iya, iya. beda. Tantangan sekarang ada dampak ekonomi yang melemah Nah, yang dirasakan oleh semua lini, bukan hanya Belitung tapi daerah lain juga. Nah, apalagi Belitung, ya. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar pelayanan publik dari sisi aspirasi masuk, tapi juga gagasan bagaimana ekonominya bisa tumbuh. Itu perlu inovasi, Bu. betul, betul. Ya, perlu terobosan tadi, perlu langkah-langkah yang konkret yang distimulasi lewat anggaran daerah atau melalui kolaborasi dengan swasta atau melalui uluran tangan dari pihak pusat. Iya, tadi yang Itu loh, Bu. tadi. Nah, ya. Ini Belitung katanya udah jadi daerah yang tidak inovatif tuh. Masa? Iya, ada berkembang Belitung daerah yang tidak inovatif.
termasuk daerah yang tidak inovatif. Oh begitu ya, udah turun kredit lagi ya? Turun lagi gitu. Artinya dalam waktu ini tidak didukung cepat gitu. Iya, iya. Ya jadi ada satu gambaran gini, kalau dana transfer ke daerah itu dipotong oleh pusat, 100 miliar, maka pemerintah daerah yang memimpin sekarang itu akan kesulitan memenuhi janji politik dia. Oke. Ya kan, janji politik dia kan harus dicantumkan dalam RPJMD, Ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Semua program dia, visi misi dia harus masuk ke dalam sana. Dan dia harus kerjakan satu demi satu. Nah, pakai uang apa? Iya. Kalau transfer ke daerahnya dipotong 100 M misalnya atau 80 M setiap tahun. Dia berarti harus membaca lagi anggaran mana yang perlu diefisiensikan atau kolaborasikan dengan pihak lain. Ya kan? Nah, ini nggak gampang, Bu. Ya. Nah, Pak Bupati dengan Pak Wakil yang tadi saya bilang tadi harus punya kemampuan inovasi. Ya, sehingga itulah yang dibawa ke pusat. Pusat itu kan melihat sesuatu yang menarik baru mereka bantu. Ya. Dan peluang-peluang masih banyak loh, Bu, di Jakarta sana. Tinggal diambil aja sama daerah. Masih banyak. Ajakin nih Pak, nih kawan-kawan wisata banyak diajakin aja gitu ya. Iya. Berarti harus, kan istilah kita sekarang nih, kawan-kawan wisata udah bicara gitu ya. Jemput bola pun mungkin mereka juga sudah lakukan kayak gitu ya. Konsep yang bahasanya bersama-sama tadi mungkin ya kata Bapak tadi, kalau nggak mungkin kan saya datang ujuk-ujuk kalau nggak diajak kayak gitu. Jadi kita wait and see banget atau apa jadinya ini yang baiknya begitu, harusnya begitu. Ya, sekarang kan saya lebih aktif di Principal Communication Office, kantor komunikasi prinsipal ya. Jadi kantor komunikasi utama. Jadi menurut saya kata kuncinya komunikasi. Itu aja, Bu. Iya, komunikasi. Ya, komunikasi. Ya. Ya, jadi semua unsur itu kalau komunikasinya bagus akan terbuka peluangnya. Betul. Gitu. Tapi kalau diam-diam aja, pusat juga akan menganggap daerah ini baik-baik aja, gitu ya. Karena nggak pernah minta, nggak pernah lapor, nggak pernah ketok pintu gitu ya. Kita sempat bingung kemarin tuh, diam tiba-tiba katanya PAD-nya gede. Belitung. Oh gitu ya? Oh iya. Ya, PAD Belitung besar ya katanya ya. Kita diam aja. Begini, gitu. PAD-nya besar atau targetnya diturunin? Nah, itu pertanyaannya. Kalau targetnya diturunin, persentase capaiannya lebih besar, ya itu bisa terjadi. Ya. Gitu. Nah itu saya nggak ngikutin sih. Iya, nggak ngikutin juga ya. Inovatif Bapak nggak ngikutin, PAD. Saya nggak ngikutin tuh. Ngikutin juga ya. Iya. Jadi saya pulang Belitung itu sebagai warga Belitung, yang memang lahir di Belitung, besar di Belitung, berbakti di Belitung kemarin. Ya saya tidak mau terlalu banyak campur masuk tangan ke dalam pemerintah. Memang bukan otoritas kita lagi, ya kan? Kecuali diminta ya. Itu mungkin akan lebih baik. Iya. Ini kalau dari sisi saya nih, kita ngomong UKM nih Pak, gitu. Kelihatannya gimana nih Pak, UKM kita Pak? Belitung kurang pasar. Bukan pasar tempat jual beli ya. Iya, tahu. Marketnya kurang luas, kurang lebar. Jadi jumlah penduduk yang sekian, kalau kita buka UMKM makin banyak, kemudian tempat makan minumnya makin banyak, yang ada tuh saling membunuh. Siapa yang beli gitu? Pembelinya sama aja, putar-putar di situ aja. Maka Ibu jangan heran kalau ada tempat baru, tempat lama tutup. Yang bertahan dari tempat lama 10 mungkin cuma 2, 8 tutup. Nanti tempat baru lagi, pembelinya sih senang-senang aja. Karena dia punya experience, pengalaman ke tempat-tempat baru setiap bulan. Karena dia nggak ada beban untung rugi. Dia taunya dia belanja, dia suka, dia minum, dia makan. Udah. Tapi bagi yang buka, itu investasi yang gagal. Nah bagaimana caranya? Digitalisasi. Kalau produk UMKM yang kemasannya sudah baik, digitalisasi masuk marketplace, e-commerce gitu, harus keluar lagi. Dan itu susah, Bu. Ya, kompetisinya makin kuat. Betul. Yang produk di luar juga mereka juga lebih melakukan perubahan terus. Packagingnya jauh lebih bagus, brandingnya lebih kuat. Mohon maaf ya, kontennya, isinya mungkin rasanya jauh lebih berkualitas. Harus. Nah, otentifikasi produk Belitung yang bagus apa? Kayak kemarin saya lihat ada beberapa brand ketam isi. Beberapa udah berekspansi menggunakan digitalisasi, bagus bertahan. Kerupuk-kerupuk sudah berubah, bagus bertahan. Tapi yang lain belum. Nah, targetnya mau apa? UMKM ini mau konsumsi lokal atau konsumsi nasional, atau bahkan internasional. Itu diputuskan dulu. Harus paham. Iya. Itu.
Tapi pengalaman saya, perjalanan sampai hari ini menunjukkan bahwa kita kekurangan daya beli. Daya beli itu berkurang bukan hanya karena personal orang nggak punya uang atau berkurang kemampuan dia untuk beli, tapi jumlah orangnya nggak bertambah. Oh, yang ada di sini. Saya ambil logika ya Bu. Penerbangan ke Belitung cuma 3 kali sehari. Nah, itu balik lagi. Ya, penduduk Belitung 190 sampai 200 ribu. Kabupaten Belitung. Timur berapa? 160 mungkin. Nggak sampai 400 ribu Bu. Satu pulau. Pesawat masuk Belitung, anggaplah penuh nih. 180 kali 3. Berarti 540 orang. Ya. Itu belum dibagi antara wisatawan, tukang bangunan, orang pulang kampung kayak saya gitu ya. Iya. Sehingga segmentasinya tuh harus jelas tuh. Ya, dibagi-bagi lagi. Oh, yang bisa belanja tuh wisatawan dan seterusnya. Berapa? Kamar hotel yang tersedia berapa ribu? Yang masuk cuma 500 lebih. Belum dipotong orang pulang kampung, tukang tadi ya saya bilang. Yang punya kepentingan non bisnis, non wisata. Jadi akhirnya kamar hotel jadi lebih kosong. Kalau kamar hotel lebih kosong, berarti daya beli terhadap produk-produk UMKM yang berorientasi pada wisatawan udah pasti turun tajam. Jadi bagaimana cara inovasinya? Yang tadi, digitalisasi, kolaborasi, peningkatan kapasitas, ya, dan kapabilitas, gitu Bu. Nggak ada cara lain Bu. Harusnya didengar ya. Harusnya. Nggak gampang loh ini Bu. Ini saya ngomong mungkin bagi orang ngomong mah enak. Memang tantangannya besar. Ya. Tapi jawaban untuk ini semua ada satu yang memingkainya. Tadi kata awal saya, networking Bu. Iya. Jejaring. Iya. Saya ambil contoh. Saya tukang pisang goreng, Ibu tukang kopi. Warung kopi Ibu sepi, warung gerobak pisang goreng saya sepi. Kalau kita berdua nih bergaul sama tukang es batu yang juga lagi sepi, tiga-tiga duduk di pinggir jalan saling mengadu. Gak ada yang bantu. Betul. Meratapi nasib tiga-tiganya. Iya. Tapi kalau kita duduk sama pengusaha yang punya restoran banyak jaringannya, terus dia datang begini duduk. Oh Ibu punya pisang goreng? Ya udah, setiap minggu masuk aja 2.000 pieces ke restoran saya coba dulu. Ya kan? Oh es batu kamu ya udah 20% suplai es batu kamu aja. Ya kan? Kayak begitu Bu. Oh kopi kamu ya udah di pojok restoran saya buka aja warung kopi. Itu namanya kalau kita bergaul dengan orang sukses, efek domino suksesnya juga lebih terbuka. Ketimbang lagi susah, duduk sama-sama susah, ngadunya putar-putar di situ. Nah, itulah gunanya networking. Jejaring tadi. Iya. Gitu. Pak, saya sih nggak mau ngasih apa ya. Saya ngelihat Bapak juga positif banget. Tapi balik lagi nih kayak orang Belitung itu kayaknya begitu ada tren produk apa semuanya gitu. Ya itu namanya FOMO kan. FOMO. Betul. Viralisasi. Ya. Jadi ada viralitas yang dikejar. Ya itu seluruh Indonesia begitu Bu. Iya. Itu bisa dijadikan peluang Bu. Nah. Tapi peluang ini tidak sustainable, tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan. Mungkin bertahannya 2 bulan, 3 bulan. Tantangan UMKM di Indonesia itu adalah 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, 12 bulan, dan 24 bulan. Selesai habis itu. Ada yang tinggi naik 3 bulan, dia senang ampun. Bulan keempat mulai turun nih, habis. Ada yang bertahan 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 2 tahun. Kalau yang bertahan stabil 2 tahun ke atas, biasanya dia sudah manajemen keuangannya bagus, manajemen stoknya bagus, kemudian marketnya sudah terbentuk, walaupun lagi kondisi sepi, dia masih punya 11 bulan yang ramai. Masih bisa subsidi silang di bulan yang sepi dan seterusnya. Dalam 1 tahun itu dia bisa eksis. Nah itu Bu. Tapi yang baru-baru ini, kemampuan itu kan belum nyampe ke sana. Modal baru keluar untuk investasi. Belum ada cadangan uang. Belum ada kedisiplinan ketika keuntungan masuk dijadikan modal tambahan. Tapi malah dikonsumsi buat hal pribadi. Nah yang begitu-begitu Bu. Nah ini banyaklah hal yang kalau kita mau cerita tuh akan panjang sekali. Iya berapa SKS Pak ya. Bapak ngajar ntar kita disuruh bayar. Ya kebetulan kita juga dipercaya jadi akademisi di Podomoro University. Ya di entrepreneurship, di pascasarjana, bisnis dan juga S1 yang program RPL. RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Misalnya Ibu ini punya pengalaman kerja di atas 3 tahun, punya UMKM dan seterusnya, tapi belum punya S1. Ibu nggak perlu mulai dari nol.
Kalau di program saya itu ibu cukup kuliah 3 semester. Oh. Udah S1. Iya. S2 ada nggak Pak? S2 ada. Saya langsung daftar ke Oh boleh Bu. Langsung diskon. Iya. Nah, terus gimana Pak jadinya? Ini karena udah ngomong pendidikan nih, kebetulan saya juga ngajar di Politeknik Belitung. Politeknik Belitung. Ya, Bagus. manajemen bisnis Pak. Bagus. Saya perlu belajar lagi kayaknya. Iya. Nggak, kita bicara keseluruhan pendidikan di Belitung. Tadi di depan ada sekolah Garuda yang akan jadi lah ya. Kemudian akan banyak orang datang, orang tuanya dan sebagainya. Memang pendidikan ini menjadi solusi kah? Sangat Gitu, solusi. Iya. Kalau kita mau merubah nasib daerah, nasib bangsa, Iya. nasib keluarga, pendidikan adalah pintu. Ya. Nggak ada jalan Solusi lain. juga bagi ekonomi Kan ada yang ngomong gini, masyarakat. ada juga yang nggak sekolah tuh jadi konglomerat. Iya, tapi dari 1.000 cuma 1 Iya, atau 2. Iya, betul, Ya. betul. Tapi kalau yang punya pendidikan, kalau Pak Sandiaga Uno, Pak almarhum Ciputra yang konglomerat itu dulu bilang begini, kalau kita kuliah, bukan ilmu yang kita dapat. Coba ibu masuk S2 di Podomoro University. Kelas ibu itu isinya semua adalah direktur. Nah, kelas S2 yang saya ajar itu Bu, itu 90% adalah direktur perusahaan. Aduh. Makanya namanya Home of CEO and Leaders. Rumahnya para CEO dan leaders. Dan mereka nggak nyamar Bu. Kalau diracin kan nyamar ya. Kalau yang ini CEO-nya beneran. Iya. Ya. Iya. Benar. Jadi ibu kuliah di sana sebagai seorang entrepreneur UMKM, ibu sekelas dengan CEO. Ya. Dan udah pasti ibu sejajar dengan mereka. Iya. Karena sama-sama mahasiswa. Iya, betul. Ya kan? Ibu tukar pikiran, tukar nomor handphone, bangun networking. Ibu bayangin, yang ibu punya itu aset apa? Harta kekayaan yang orang nggak punya. Iya. Jaringan. Betul. Ya. Kenapa orang kaya sekolahkan anaknya ke luar negeri di kampus yang paling bagus? Supaya dia ketemu tuh anak orang kaya dari belahan dunia lain di kelas yang sama, dia punya networking yang bagus ketika anaknya lulus. Anaknya ketemu dari Vietnam, dari Hong Kong, dari ini buka perusahaan yang sama. Wah, jadi keren. Itu positifnya. Negatifnya ada nggak? Ada. Iya kan? Mungkin kita jadi kaget. Aduh, kok merasa saya kecil sekali di sini. Nah, Iya, jangan. Itu justru kesempatan kita untuk. Nah, di kelas saya yang S2 ini, malah mereka tuh saling tukar tuh bisnis sekarang. Nah, itu maunya itu ya. Nah, di mata kuliah yang saya ajar itu malah saya minta mereka bikin project baru di luar bisnis mereka sekarang. Dan langsung dihakikan. Daftarkan di Haki dan langsung mereka kerjakan. Supaya nanti jadi perusahaan baru dan menyerap tenaga kerja. Itu baru saya kasih nilai A, Bu. Oh, Iya. Kalau nggak begitu, B nilainya. Gitu, Bu. Jadi pendidikan itu adalah dasar, pintu, dan juga networking. Sekali lagi balik-balik ke networking. Semua kondisi. Iya. Ini Ibu bawa handphone networking. ke hutan. Iya. Ya kan? Ibu tersesat. Nggak ada network. Nggak ada network. Buat apa handphone yang mahal-mahal Iya, 25 juta pun percuma, Bu. Iya, Nggak ada jaringannya. Betul. Ya ibu masuk ke dunia yang kita tersesat di dunia nih. Ekonomi lagi terpuruk. Nggak punya network ya hidup sendiri mati kita. Iya. Betul. Itu Bu. Nah, ini masyarakat Belitung yang 200 ribuan belum nyampe ya, 200 ribuan ya Pak ya. Iya. Harusnya juga ada networking di lokalnya kita ya. Artinya Ibu punya teman berapa di handphone coba? Kira-kira? 1.000 lah kayaknya. 1.000 kan? Ibu 1.000. 1.000. Saya misalnya 3.000. 200.000 orang masing-masing punya handphone, punya network masing-masing kan? Iya. Di phonebooknya. Iya. Itu berapa banyak Bu? Iya, mestinya udah duduk manis begitu aja nih. Nah makanya ini yang sering dilupakan orang. Mm-mm. Ketika kita berbisnis di awal UMKM, yang harus kita jadikan pasar yang kita tuju itu adalah orang yang ada di handphone kita. Iya. Di sini aja udah. Waktu cukup saya banyak. jualan program S2, siapa sih yang saya tawarkan pertama kali? Adalah orang-orang yang namanya ada di handphone saya. Bukan orang luar dulu. Oke. Lingkaran terdekat saya dulu. Betul. Kalau mereka udah nggak mau, saya masuk ke lingkaran kedua. Punya daftar Iya. lagi. Seperti itu. Dan kita kurang tekun, Bu. Kurang tekun. Ketika kita hubungi orang yang ada di handphone kita, lingkaran satu, dia menolak, kita langsung, nah udahlah, Nyerah. susah jualannya. Harusnya saya tanya ibu dong, Kak, kalau kakak nggak mau, kakak kira-kira punya nggak 2 atau 3 nama deh saya hubungin, Iya. ya kan? Kasih saya nama aja Kak, saya yang hubungin nggak apa-apa. Nanti kalau berhasil jualan, saya bagi kakak komisinya 20%. Itu dia. Itu networking. Betul. Nah kita kurang tekun di situ. Nah, Kurang ya. tekun. Iya. Jadi
Waktu saya jualan kelas S2 itu, saya ditargetkan 4 bulan harus terisi 25 mahasiswa, isinya direktur. Tapi dalam 2 bulan, saya bisa isi jadi 58 orang. Jadi over target. Nah, gitu ya. Jadi lewat mana? Network. Gitu, Bu. Nah, itu sebenarnya gambaran aja ya. Iya. Belitung juga sama ya kondisinya. Iya. Belitung juga Bupati harus dan dijual wakil gitu. bupati harus pandai menjual dengan networking yang dia rajut maupun dia miliki sendiri. Iya. Gitu. Apa yang dia jual? Potensi daerah yang sudah dia kemas. Betul. Dengan kemampuan ekonomi sekarang, kita sanggup nggak kemas semua? Nggak bisa, kemas yang sedikit. Iya. Banyak orang bilang, Pak Ishak ngomong mah enak. Dulu waktu mimpin nggak bagus-bagus amat. Ya iya, kenapa? Karena kita fokusnya bagaimana selamatin nyawa orang. Uang 5 tahun mimpin, hampir 3 tahun urusnya COVID. Urusnya masker, vaksin, betul, oksigen. betul. Ya kan? Orang kan sering lupa. Ada fase itu. Ada fase itu. Coba murni hanya bangun ekonomi, mungkin hasilnya berbeda. Ya. Artinya masa kepemimpinan 5 tahun sudah hilang 60% karena faktor bencana yang kita sebut dengan pandemi COVID-19. Itu, Bu. Terus ada juga bilang alasan. Ya bisa juga. Ya. Tapi kan faktanya menunjukkan bahwa tingkat kematian waktu COVID di Belitung itu berapa? Ya kan? Ada catatan digital yang nggak bisa dihapuskan bahwa ada usaha kita mendatangkan oksigen melalui kapal TNI Angkatan Laut, Mabes Polri, ya kan? Mesin oksigen dibantu oleh Panglima TNI lewat Kadin dan seterusnya. Betul. Itu ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang ada bencana itu yang kita lawan, gitu. Bukan dibuat-buat. Iya. Tinggal buka anggaran, di sini ada orang-orang birokrat juga. Waktu Covid itu anggaran dilakukan refocusing ya dulu istilahnya. Kemudian berapa yang kepakai buat Covid, ya kan? Berapa yang hilang karena Covid dan seterusnya. Itu kan fakta. Gitu. Dan kalau Ibu boleh tanya kan semua maskapai kenapa nggak mau terbang ke Belitung lagi? Ya karena Covid. Iya pada saat itu. Iya. Dari 14. Ibu bayangin ya, dulu ya Depati Amir dengan Hanan Judin, Ibu bandingkan apple to apple. Ya. Di Depati Amir belum ada Batik Air, belum ada Air Asia. Pada saat itu. Kita duluan. Ya. Sakit nggak orang Bangka, Bu? Ya, saya ini ibu kota provinsi. Ya, kok pesawat di Belitung lengkap. Mau Batik, mau Garuda, mau Citylink, semuanya ada. Bandaranya buruk, ya kan? Kecil katanya. Tapi kita lengkap. Kenapa? Seksi kan? Iya. Keseksian ini yang kita kemas, kita bawa, kita ceritakan di luar orang mau. Tapi kalau kita tahu nih barangnya enak, bagus, cantik, cakep, punya nilai jual tinggi, tapi didiemin, nggak ada yang tahu di luar. Iya. Nah itu maksudnya, Bu. Nah, terpuruk kan? Nah sekarang kita punya kesempatan, Pak Joni sebagai Bupati telah menyampaikan ke publik, Bu Vina juga Ketua DPR sampaikan ke publik, ada Scoot Singapura yang akan masuk. Ini peluang jangan sampai hilang. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana cara menjualnya? Karena begitu pesawat di gong mulai terbang, dia nggak bisa ngerem lagi tuh. Oh iya. Seminggu 2 kali ya 2 kali. Nggak bisa bilang begini, aduh hari Rabu kayaknya tiket yang terjual baru 20 nih, ganti hari Jumat kok nggak terbang ke sini. Ya kan? Ya nggak bisa, ini bukan ojek online. Iya. Gitu loh, ini maskapai. Gitu. Dan sekali lagi, begitu dia terbang ke Belitung dan hancur dalam tanda petik marketnya, tidak tercapai, maka dia akan masukkan kita dalam daftar hitam Nah itu. investasi. Nah. Wah ini nggak bagus. Ya. Ibu ingat nggak, Air Asia itu punya livery. Livery itu adalah stiker yang tulisan Iya. Let's go to Belitung. Iya, let's go to Belitung. Itu sejarahnya Ibu tahu apa? Itu gimana ceritanya itu? Jadi CEO Air Asia, Bu Vero waktu itu. Bu Vero ini sekarang jadi Wadirut Telkom. Ya, dulu dia CEO Air Asia. Dia ngomong begini, Pak Ishak, saya mau nantang Pak Ishak. Kalau sustain penerbangan Kuala Lumpur ke Belitung ini okupansinya semakin naik grafiknya, saya kasih Pak Ishak tulisan Let's go to Belitung, bukan pakai stiker tapi saya cat. Di pesawat. Ya. Bu, itu harganya berapa, Bu? Kalau senilai dengan uang. Itu lebih dari 5M, Pak Ishak. Bukan hanya ngecat yang 5M, tapi nilai iklannya. Oh, oke. Ya. Karena terbang kemana-mana ada tulisan itu. Oh iya. Senilai 5 sampai 6M. Oke, kita terima tantangannya. Saya lapor Pak Sanem, eksekusi kita kejar. Kawan-kawan wisata, pelaku wisata langsung kerja keras. Bagus kan? Kuala Lumpur. Buktinya kita banyak melihat orang India, ya kan? Orang-orang Malaysia ada di Belitung. Iya. Sebelum Covid. Maka dicatlah
Iya. pesawat itu. Benar. Itu sejarahnya, Bu. Iya. Jadi maksud saya adalah ada trust di situ. Ya. Tapi kenapa mereka nggak mau masuk lagi ke Belitung? Sekali lagi hitungan bisnisnya nggak masuk, Bu. Sampai sekarang. Kalau Ibu tanya solusinya apa, Pak Ishak? Cari pengusaha yang berani untuk terbang charter ke 1-2 provinsi di China Oh. yang rindu akan pantai. Oh iya ya. Ya. Mana misalnya? Dulu Pak Sandiaga dengan saya maunya Kunming, provinsi Yunnan. Di Kenapa? tengah dia ya. Karena di Kunming itu daratan. gunung, Oh gunung. dingin. Dia butuhnya yang pantai. Jangan dia udah punya pantai kita jadiin Pantai. sasaran, nggak cocok. Iya. Ya. Misalnya nih Bangkok dengan kita, Oh iya sama-sama. sama-sama pantai. Masih bisa nggak dibangun satu jembatan wisata? Bisa, tapi Bisa. lebih berat karena orang akan langsung bandingin. Tapi kalau Singapura dengan Belitung, oke nggak oke. Tapi Bu, mohon maaf ya, saya kok lebih yakin pasarnya Malaysia akan lebih seksi dibanding pasarnya Singapura. Oh, Ya. Iya. Dari sisi kulturnya dan lain-lain ya, Betul. akan lebih gampang untuk merajut kembali. Karena high cost ya kalau di Singapura. Kita campaign harus ada di Bandara Changi. Bandara Changi itu Bu, airport tax-nya mahal. Jadi otomatis akan membebani biaya tiket. Tapi, ini ada tapinya. SQ, Singapore Airlines yang punya anak perusahaan Scoot ini, dia itu kan yang menjadi bagian dari Changi. Ya, ini kan BUMN-nya inilah, Oh. State Enterprise-nya Singapura. Ya, jadi mereka mungkin bisa kasih diskon internal, tapi saya nggak tahu. Iya. Ya, tapi kalau normal, Gitu. tiket pasti akan jadi lebih mahal karena airport tax-nya Singapura jauh lebih mahal dibandingkan Kuala Lumpur. Tapi saya yakin lah ya, sekelas Scoot nggak mungkin terbang tanpa hitungan yang tepat. Maka saya happy, saya terima kasih sama Pak Joni dan Pak Samsir karena berhasil mengawal Scoot untuk terbang ke Belitung. Itu. Saya harus akui bahwa di situasi seperti ini kalau beliau bisa datangkan Scoot, saya harus kasih 2 jempol. Tapi untuk memastikan Scoot ini akan terbang terus, itu menjadi tantangan beliau untuk bisa mengorkestrasi semua komponen yang ada, Iya. memanfaatkan semua kemampuan dan aset-aset tokoh-tokoh nasional dan daerah kita Nah, itu. untuk bisa bersama-sama gandeng tangan memenuhi pesawat itu. Kan nggak mungkin dong saya dengan ibu tiap hari naik pesawat ke Singapura supaya penuh. Iya. Siapa kan bayar? Oh, itu maksudnya. Iya, ada saya saudara gitu kan. Tinggal tiket pesawat aja yang kita pikirkan. Nah, itu. Kan seperti itu. Iya. Iya. Tapi ini seksi Bu, ini seksi. Saya kepikiran kalau kemarin saya ditanya satu pengusaha hotel. Hotelnya gede Bu, di Tanjung Binga. Hotelnya kan 5-600 Oh, yang miliar. baru itu ya. Yang baru. Heeh. Yang akan buka Juni-Juli. Tapi kan tantangannya besar. Itu kan target marketnya high class. Ya. Kalau istilah kita tuh high end punya. Ya. Siapa yang akan nginap di situ dengan harga hotel 3 juta per malam misalnya kan. Nah, itu artinya kan harus yang di high end punya. Siapa? Yang dari Singapura. Betul. Nah, ini merajutnya ini tidak mudah. Ya. Saya ingat Bu, dulu di Singapura tuh di MRT ada stiker Belitung. Ya, di Changi ya kan. Kemudian di base di mana-mana ada. Sekarang Kampanye udah dulu enggak ya? untuk brand awareness supaya orang sadar bahwa, Belitung tuh apa ya, di mana ya? Nah, kemudian ada Travel Mart, kawan-kawan travel buka di sana untuk jualan. Sekarang mereka sudah jualan sih kawan-kawan secara inisiatif ya, korporasi mereka maupun grup-grup asosiasi mereka udah jualan. Tapi kan sekali lagi pemerintah daerah nggak bisa ngandalin diri sendiri Bu, nggak boleh merasa ego dia punya kemampuan sendiri untuk mengorkestrasi ini semua. Harus melibatkan semua pihak. Iya. Ya, saya wanti-wanti Bu. Sekali pesawat take off nggak ada katanya mundur. Ya, kalau dia mau mundur atau berhenti terbang, artinya dia akan mencatat. Saya ulangi lagi, mencatat bahwa Belitung bukan tempat yang cocok untuk investasi dari sisi penerbangan. Saya dengar di media Pak Joni bilang ini akan jadi hub. Jadi dari negara lain akan ke Singapura dulu kumpul, baru pilih terbang ke Belitung. Siapa yang akan kasih tahu negara lain itu? Itu pertanyaannya. Gitu. Sudah ada belum agentnya? Sudah ada belum juru kampanyenya ke negara-negara itu untuk menyebutkan bahwa kalian kalau mau ke Belitung cukup Lewat terbang ke sini. Singapura. Ya. Ya, 1 minggu 2 kali. Gitu. Ingat loh, Air Asia itu dulu seminggu 4 kali. Dan bahkan hampir setiap hari sebelum COVID. Itu saja, wah, energi yang dikeluarkan itu gila capeknya.
kawan-kawan wisata itu, pelaku wisata itu udah jor-joran lah. Bergairah. Tapi sekali lagi bahwa kalau Scoot ini sudah kasih sinyal positif untuk terbang, bahwa ini ada peluang. Jangan sia-siakan peluang ini. Jadi saya minta bantu Pak Bupati, Pak Wakil untuk gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gitu ya. Siapkan Belitung sebagus-bagusnya. Gitu. Itu paling penting. Iya. Ini kayaknya udah rame juga nih. Ada kawan-kawan wisata. Ini ahli-ahli semua yang depan saya nih. Ahli semua ya. Iya. Berarti kalau udah ahli kita tanyain sama ahlinya ini. Oh, boleh. Kira-kira tadi dalam orkestra megang drum apa megang gitar? Pak Yudi. Apa? Di TikTok ada ini pertanyaannya? Ada. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa dari live TikTok? Dari Bang Samuan, mau nanya dong, kenapa mall di Belitung tidak ada atau belum dibangun ya Pak? Oh, mall. Saya cerita ya. Iya. Terus ada lagi Pak, jadi sekalian aja. Oh iya, Oke. berapa banyak dulu? Ada 5. Waduh, banyak ya. Lupa ntar harus dicatat. Iya. Kenapa tidak ada mall? Ya, Ini- saya ini catat. lupa juga. Ada pensil. Saya catat sini aja. Oke, Ya, lanjut. oke. Ya. Boleh. Dari Bang Adityo Pratama, Adityo Pratama. karena kalau lebih 3 hari Bunda bosan Pak, mau kemana lagi? Iya. Oh, oke. Tujuan destinasi apa lagi? Oh, kenapa dari Yauda, kenapa anak muda di Belitung yang memiliki bakat dan karya nggak pernah dilirik? Oh, berarti dia anak muda yang terpuruk gitu. Iya, apalagi. Sorry ya, Bang. Siapa tadi? Bang Adit. Terus? Pak, sepertinya pariwisata Belitung ini butuh inovasi, Pak. Iya, betul. Tadi. Ini dari Dipa Embun Semesta. Waduh. Wih, namanya tahu keren lah nama. itu siapa. Oke, terus? Bagaimana di mata Bapak cara mengembangkan Mampau yang sekarang mati suri di zaman Bapak bagus itu? Apa? Bagaimana di mata Bapak cara mengembangkan Mampau yang sekarang mati suri di zaman Bapak bagus? Oke, baik. Oke. Satu Wah. lagi Pak. Yang Satu mana? Oh, satu lagi. Oke. Ada lagi. Bonus. Udah. Instruktur mempengaruhi minat investor untuk membangun mall di Belitung ya Pak? Infrastruktur. Infrastruktur mungkin infrastruktur. Iya. Oke, banyak juga ya nih kayak ujian negara nih. Iya benar. Ya. Yang pertama, kenapa tidak ada mall? Satu, Oke. jumlah penduduk kurang. Iya tadi. Daya beli 1 lemah. orang. Yang ketiga, bangun mall itu ratusan miliar. Mm-mm. ROI-nya, return of investment-nya sampai kapan? Saya ambil contoh, saya punya bioskop. Udah 2 Iya, tahun. Udah 2 Gimana tahun. tuh, Pak, Untung 2 tahun sudah berjalan. Oh, Ya. Jadi sudah agak aman. udah. Ya kan? Begitu ada film bagus kayak agak lain 2, ramai lagi. Betul. Kalau film kurang bagus, jelek. Tapi Iya. UMKM di sana tutup semua. Nah itu Pak. Kenapa? Kasihan. Karena tadi saya bilang, begitu ada yang buka satu, putar, geser ke sini. Mm-mm. Buka lagi bazar, yang ini sepi. Iya. Ya, jadi saling membunuh satu sama lain. Nah itu dia. Kalau orang buka mall, AC-nya, saya pernah kerja jadi manajer grup Lipo Karawaci. Mm-mm. Mereka punya mall banyak, Iya. Lipo Mall Karawaci dan seterusnya. 1 derajat AC aja, dari suhu 24 jadi 23. Satu mall nih Bu ya, satu gedung itu. Ngabisin duit berapa? Itu bisa beda 100 juta sebulan Bu. 1 derajat suhu aja diturunin, Iya. itu. Ya, itu langsung beda 100 juta tagihan listriknya. Kalau Belitung punya mall, Duitnya. wah. Ya, Iya. berat sih, Belum ya. lah ya. Belum. saya dulu zamannya ya. punya gagasan. Mm-mm. Kalau seandainya Bandara Hananjudin kemarin jadi dibangun dalam PSN zaman Bu Menkyu Sri Mulyani, Mm-mm. kan sempat masuk tuh program strategis nasional kemudian dicoret. Ada sekitar 1 T uang yang akan dipakai untuk bangun bandara. Saya kepikiran nggak usah mall, tapi shopping area yang nyambung dengan bandara. Oh oke. Jadi orang mau pulang, Iya. ya dia bisa belanja dulu di dalam itu. Iya. Orang Belitung bisa juga belanja di shopping area sana, Iya. kayak mall. Iya, paham. Dan itu berada di agak tengah antara Beltim dengan Barat. Betul. Jadi itu lebih make sense. Tapi itu pun berat. Investasinya ratusan miliar. Jadi kalau Belitung pengen punya mall, harus belajar mall yang ada di Alam Sutra. Yang sekarang baru buka factory outletnya. Atau belajar dulu
Di Johor namanya Forest City. Itu tanpa AC. Oh, oke. Ya, tanpa AC ya. Forest Jadi dia City terbuka, tadi. tanpa AC hemat uang. Tapi sekali lagi Bu, saya yakin perusahaan besar manapun kalau datang survei ke Belitung, jawabannya pasti tidak layak. Dia akan lihat inflasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah masyarakat kita, ya, dan pasti daya beli. Iya. Gitu. Pak minum dulu Pak. Oh ya, makasih ya. Wah, ini Terus bagus ada sekali. yang mau dipromoin juga, ini biasalah produk. Ini langganan saya nih. Tuh kan. Stik langganannya, iding-iding, ownernya ada ya. di belakang. Ini keripik labu madu enak juga. Ini pasti bawang. Cocok. Kasih. Itu Bu, ya. Jadi soal mallnya seperti itu. Iya. Yang paling make sense itu ya tadi, ya. Saya ambil contoh. Miniso, Miniso buka ya. nih sekarang. Kalau mall itu kan isinya banyak merchant tuh. Iya. Banyak yang sewa. Ada Miniso, ada supermarket ini, ada itu. Tapi yang berdiri tunggal aja setengah mati, Bu. Iya. Apalagi yang digabungin. Nanti mall berdiri, mati tuh yang lain-lainnya. Karena orang lebih suka pilih ke mall karena di dalamnya ada semua. Betul sekali. Dan jangan-jangan kita cuman ke mall itu buat udaranya dingin aja, ngadem, Itu saya banget. terus nongkrong, terus nggak belanja kita, Iya. bangkrut Bu. Ya, nah itu Oh, belum siap. Oke. Pertanyaan kedua, Kedua apa tuh? kalau lebih dari 3 hari itu bosan katanya berwisata ke Belitung. berwisata, nggak ada lagi pilihan apa yang harus mereka kerjakan gitu. Sayangnya Pak Sanem dengan saya habis waktu. Kalau enggak kami akan menggeser quantity tourism menjadi quality tourism. Apa itu? Wisata yang Wisata berbasis minat. jumlah wisatawan bergeser ke wisata yang berbasis kualitas. Iya. Itu dampaknya apa? Spend uang. Ibu datang 1.000 orang nih bawa rombongan, tapi belanjanya hanya 300.000 per orang. Berarti cuma 300 juta. Tapi saya bawa nih, ya 500 orang, tapi spend uangnya satu orang 3 juta rupiah. 3 juta. 1,5 miliar. Dampaknya apa yang lebih negatif? Orang makin banyak masuk, potensi merusak juga lebih besar. Sampahnya, ya kan? Iya. Destinasi bisa ada terumbunya rusak, ya kan, dan lain-lain. Lebih sulit ngatur orang banyak. Tapi kalau quality tourism, orang yang nggak banyak, tapi terseleksi. Spend uangnya besar. Makanya hotel-hotel yang akan berdiri adalah hotel seperti yang sudah dikerjakan, kayak Lebong Island, udah upgrade gitu kan, udah jadi bagus, itu contoh yang bagus. Hotel yang akan buka Juni-Juli nanti di Tanjung Binga, itu ya, Sheraton bintang 5, dan hotel lain gimana dong Pak? Kalau dia quality tourism, oh nggak masalah, ya kan? Hotel lain tinggal mengupgrade hospitality-nya, kebersihan kamarnya dijaga. Kan banyak hotel-hotel yang punya tempat-tempat yang strategis, itu tetap bisa, tinggal di bundling. Apa itu bundling? Beli tiket pesawat, dapatnya diskon di hotel ini dan seterusnya, gitulah kira-kira Bu. Ya. Betul. Itu menjawab pertanyaan. Lebih dari 3 hari bosan itu sudah pasti. Iya. Ya, karena itu lebih banyak Kita harus nggak mengandalkan experience tourism. Jadi kalau quality tourism, ujungnya adalah wisata yang mengandalkan pengalaman. Pergi bikin batik, pergi bikin dibika, bikin keramik, ya kan? Itu udah habis 4 jam Bu, ya kan? Dalam 1 hari dia pergi ke 3 tempat, udah selesai tuh 1 hari. Dia nambah lagi hari kedua, ketiga, keempat. Bukan 3 hari, tapi 4 hari. Nah, Belitung kekurangannya hanya 1. Yang sekarang belum ada, theme park. Theme park itu adalah tempat wisata anak-anak. Misalnya kayak Cimory Land. Kalau di Johor ada Legoland, yang tempat yang lebih ngetop Disneyland. Investasinya gede Bu, orang nggak berani. Saya hubungan baik dengan ownernya Cimory. Saya sering WA bosnya, Pak kapan masuk Cimory Land, lahannya saya kasih. Wow nggak bisa masuk Pak Ishak Belitung. Nggak masuk jumlahnya. Wisatawannya belum 1 juta. Ibu bayangin kalau ada Cimory Land atau sejenisnya. Hari pertama orang ke pantai. Hari kedua experience tourism bikin batik dan lain-lain. Hari ketiga dia bawa anak-anak mereka pasti ke tempat wisata anak-anak. Karena nggak mungkin nggak. Saya wisata ke Jepang, ke Shanghai misalnya atau kemana-mana. Pasti pikirin nih hari kedua ketiga anak saya kemana. Orang tua nggak boleh egois. Karena kan anak pasti ngerengek, masa shopping terus Mas, saya kapan pergi mainnya? Gitu. Nah ini yang kita nggak punya. Ya. Belum ada investasi yang mengarah ke sana, mau bentuknya alami maupun tidak. Itu Bu. Pertanyaan ketiga, kenapa anak muda berbakat tidak dilirik? Saya waktu jadi anak muda, sekarang udah tua.
Saya nggak minta dilirik, tapi saya berinovasi Iya, dan betul. terobos sendiri. Iya, iya, iya. Itu caranya. Itu baru anak muda. Iya, Kalau minta dilirik berarti kita orang tua. Gitu loh. iya. Udah nggak punya daya inovasi, Betul, udahlah kreatif. lemes gitu ya. Kreatif. Jadi mohon maaf anak muda harus lebih bersemangat. Iya, iya. Ya, buka jalan sendiri, berinovasi. Tapi Mm-mm. ya, tapi harus pandai menangkap peluang-peluang di Iya, depan mata. Dan jangan takut untuk mencoba, Iya, iya, iya. ya kan? Iya. Gitu. Karena kalau kata kunci saya, Bu, Iya. yang saya pakai sampai hari ini yang saya ciptain sendiri. Iya, iya. Kesuksesan adalah ketika kegagalan sudah bosan menghampiri kita. Ya kan? Jadi sukses itu datang kalau kita si gagal itu bilang, saya bosan lihat Pak Ishak gagal melulu. Udah sukses aja sana. Oh, iya, Jadi iya, anak iya. muda itu Datang, kalau gagal ya nggak apa-apa. Gitu. tunggu sampai datang. Jangan berhenti berinovasi dan berusaha. Gitu, ya. Bikin sesuatu yang beda, ada diferensiasinya sehingga dilirik, ya, tanda petik. Jadi, tapi kita harus usaha dulu, jangan tunggu dilirik baru dibukain jalan. Kita usaha dulu. Iya. Gitu, ya. Keempat, pariwisata butuh inovasi. Saya udah cerita banyak tadi, Mm-mm. ya. Pariwisata butuh inovasi. Iya, Saya iya, sepakat iya, ya. iya. Makasih. Itu inovasi. Infrastruktur pengaruhi mall. Balik Gini. lagi ke mall. Tadi kan ada pertanyaan soal Mampau. Iya. Ya. terakhir Mampau ada itu kurang seksi apa lokasinya? Di tengah-tengah tengah. kota Jalan Sriwijaya. Mhm. Ya, bangunannya 2 tingkat. Di bawahnya parkir, atasnya makanan. Sejengkal aja orang pergi makan. Kenapa lebih ramai Gedung Nasional waktu itu? Sebelum ada bazar-bazar ya. Mhm. Coba kenapa? Ya, mungkin karena tadi pasar kita sempit. Orangnya itu juga. Mhm. Orangnya itu tingkat bosannya tinggi, Iya. ya, FOMO, ya. Akhirnya pindah. Lama-lama habis. Jadi anggapnya gini, Bu. Di Mampau ada 100 tenan. Oke. Ada 100 jenis makanan. Di luar tiba-tiba ada buka 5. Mhm. Yang 5 ini bersaing kalah, tutup. Oke. Tinggal 95. 2 bulan lagi buka lagi 10 di tempat lain, berbagai tempat. 10 ini kalah bersaing, tutup. Mhm. Lama-lama tinggal 40. Orang yang datang ke Mampau lihat, waduh tinggal 40, sepi ya sini ya. Udah gak sini lagi lah. Itu efek psikologi. Iya. Ibu berani gak masuk ke sebuah warung makan yang gak ada antrian, tapi sepi banget. Ini ada 2 warung nih, kanan dengan kiri. Yang satu ramai, antri, Mhm. yang satu sepi. Padahal sama-sama enak. Mhm. Kita keluar negeri lah, kita lihat, warungnya antri panjang, ini pasti enak nih. Ya kan? Rela kita antri ke barisan 100. Iya, iya. Demi dapatin itu. Iya. Padahal sebelahnya juga enak, Iya, tapi iya, nggak viral. Sama, Mampau itu udah terlanjur hancur Oke. image-nya, sehingga untuk naikin lagi butuh satu effort yang membuatnya viral kembali. Kemarin saya apresiasi yang dilakukan dinas sama pelakunya. Apa? Bikin acara apa tuh tadi? Halloween, anime. ya, anime, Heeh. itu bagus. Iya, paham. Tapi energinya seberapa besar untuk bisa melakukan itu? Melakukan itu terus-menerus? terus. Iya. Ada solusinya. Pemda jangan biarkan Mampau mati sendiri. Ya, Bantu dong. bantu masukin event-event di Mampau itu jadi calendar of event. Iya. Masukin dalam kalender wajib wisatawan berkunjung. Nah, itu. Nah, gitu. Gak ada cara lain, Bu. Kalau ada acara-acara, bikin di atasnya itu. Pemda ya. Pemda. Yang harus ngerjakan. Yang tadinya di Gedung Serbaguna, pindahin ke lantai Nah. atas Mampau. pindahin ke sana. Begitu, nggak ada cara lain. Mana orang? Pemda yang harus ramain. Kalau enggak ya Iya, iya. jadi museum tuh. Gitu. Ya. Museum masih bagus. Atau kalau boleh disewa, kita sewa bikin lapangan padel di atasnya. Oh iya, Nah, benar. itu langsung ramai lagi tuh. Betul, betul. Kemarin ada usulan itu, saya kebetulan ngajar mahasiswa ya manajemen bisnis. Bu, saya minum jus bening dulu Iya, ya. iya, iya. Enak Mohon nih, maaf, Pak. sehat. Oh, ini sehat ini. Sehat, alhamdulillah. Justru dia mengusulkan padel tapi di bioskop katanya gitu. Padahal memang benar itu kan luas ya di Mampau berarti pas ya. Saya sudah ketemu 4 investor padel. Padel. 4-4-nya datang ke Belitung dan WA saya bilang gini, Mm-mm. Pak Ishak, kayaknya Belitung tuh saya takut saya buka 1 tahun terus tutup, belum balik modal Pak. Mm-mm. Dan nilai sewa per jamnya kayaknya nggak berani 250.000 per jam. Bisa 150.000. Kalau 150.000 per jam, investasi padel itu akan makin lama pulang modalnya. Sementara kalau makin lama, olahraga ini masih menarik apa enggak? Iya. Jangan-jangan padel ini tahun kedua udah orang lupain gitu. Nah ini, saya bawa investor banyak, mereka hitungnya begitu. Tapi Bangka sudah resmikan 1. Karena penduduknya 1 juta lebih. Iya. Nah Bu, Satu pulau kan. makanya Bu, investasi di Belitung tuh butuh orang gila.
Ya, Ada ya kan? orang gila? Makanya kemarin waktu saya buka bioskop itu agak gila. Iya. Gitu, agak gila. Tapi untungnya 2 tahunnya lumayan bagus. Kalau sekarang agak sepi karena filmnya kurang menarik, tapi bulan depan, bulan berikutnya ini tahun-tahun yang bagus film-filmnya. Ya, itu industri film Indonesia lagi bagus juga. Film agak lain 2, Ibu tahu nggak penghasilannya berapa? Itu hampir 200 miliar, Bu. Nah, agak lain 2. Agak lain emang, iya benar. Agak lain 100 M lebih, karena saya temenan sama Ernest ya, produsernya, Iya. Ernest Prakasa. Saya sering WA-WA ngobrol sama dia. Ya udah, dia ciptain film 10 emang laku semua? Enggak. Mungkin 8 enggak laku tuh. Bisa untung 500 juta aja mending kata dia. Kalau rugi tapi dapat 1 hit gitu. Tapi kan produksi harus jalan terus, kreativitas harus jalan terus. Nah, itulah bisnis, Bu. Yang saya bilang, buka warung 12 bulan, 3 bulan rugi, 9 bulan masih untung, ya udah, jangan tutup warungnya. Iya. Ini kan enggak di kita. 3 bulan sepi tutup, permanen. Enggak dihitung yang 9 bulan kemarin waktu untung. Iya, Iya kan? kemana pengaturan uangnya kan? Nah, itu maksud saya. Itu sering kita temui. Ya, itu, Bu. Iya. Udah habis nih pertanyaannya. Oh, masih ada? Oh, masih dari Oh, iya. silakan mungkin. Wah, ini ngeri nih. Ini kaliber-kaliber atasannya. Iya. Jadi gak berani nanya gitu. Silakan Kakak, nih anak muda. Mau dilirik tadi ya? Enggak. Minta dilirik juga. Wah, anak Iya, muda ya. Kakak Esti silakan. Oke. Enggak usah. Iya, harus masuk. Halo, oke. Izin bertanya Pak, tadi kan sepertinya sudah diwakili. Oh ya, baik, sebelumnya perkenalkan saya Esti Yulandari, bisa dipanggil Esti. Ini klise saja sih Pak, lebih tepatnya sebuah pesan. Menurut Bapak sendiri, apa satu pesan yang paling penting untuk disampaikan kepada anak muda Belitung yang ingin sukses tanpa meninggalkan daerah asal? Karena tadi kan katanya susah Harus nih dilirik keluar. sama pemerintah daerah, jadinya mereka mungkin cari peluang di luar daerah atau bahkan di luar Oh, iya, negeri. itu yang banyak. Nah, gimana nih biar kita itu masih punya gairah untuk kembali membangun daerah ini seperti yang Bapak lakukan saat ini? Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan ini sebenarnya sering kita jumpai setiap tahun. Tapi solusinya tetap sama. Ya. Saya termasuk orang yang sekolah di luar Belitung, kuliahnya, kerja di grup Lipo, terus balik kampung. Ya kan? Nah, kemudian ada beberapa teman juga sama pasti. Habis perguruan tinggi masih pengen pulang kampung. Kenapa? Karena kami punya satu mindset, apa yang ada di luar Belitung tapi tidak ada di Belitung. Ya, itu adalah potensi. Nah, harusnya Jadi kalau kita kuliah di Jogja, kita banyak melihat kan 4 tahun kuliah. Jogja ada ini, catat. Pas liburan pulang kampung, Idul Fitri, di Belitung belum ada ya. Itu peluang tuh. Nah, ini yang maksud saya, bagaimana supaya anak-anak muda yang habis kuliah rela untuk pulang lagi, meninggalkan mungkin calon pekerjaan baru dia. Iya. Yaitu dia harus menangkap pada masa proses kuliahnya. Proses pendidikan, jangan tunggu lulus baru mikir mau jadi apa ya. Bukan, proses waktu sedang menempuh ilmu itu, di mana dia tempat menempuh ilmu. Dia bangun networking jaringannya tadi, sekaligus melihat potensi pasar di tempat dia kuliah. Tempat kuliah itu bukan kampus ya, tapi yang lebih luas, Areanya. daerahnya. Kuliah di Bandung, lihat di Bandung ada apa. Dapatin gagasannya, cocokin dengan ilmu disiplin kita, bawa pulang Belitung, lihat potensinya masih ada apa enggak. Nah, tujuan kita kuliah apa yang tadi membedakan? Selain networking, kita pandai berhitung. Bukan matematika, Iya. tapi melihat peluang tadi dicatat dalam namanya business plan, ya, perencanaan bisnisnya. Sekarang ada AI, Iya. ya. Kalau bikin proposal bisnis nggak usah mikir, gampang. Betul. Tapi saya kasih satu tips buat AI. Kebetulan saya lagi sekolah sertifikasi AI consultant. Saya baru selesai ikut ujiannya 3 hari lalu. Jadi AI consultant itu begini, Bu. Saya mengajarkan orang bagaimana menciptakan pertanyaan buat AI. AI itu oke. paling suka orang pintar. Dia nggak suka orang, mohon maaf, kurang pintar. Dia akan meremehkan Anda. AI itu kayak apa ya, orang sombong. Iya, bonnya Ya. nyerep itu. Pertanyaan kita bodoh, dia bilang, ini kasih jawaban bodoh aja. Tapi kalau pertanyaan kita makin menjelimet, makin detail, makin pintar, dia makin suka. Makin tertantang. Nah, saya kasih tip nih. Itu ada istilahnya namanya prompt. Prompt itu adalah pertanyaan atau kata kunci yang kita lempar, keywords, kepada AI. Kalau pertanyaannya dahsyat, pintar, detail, misalnya saya ambil contoh. Tolong buatkan saya 5 jenis saham yang akan naik di hari Senin tanggal sekian-sekian, yang membuat saya tidak mungkin rugi,
dengan modal hanya 20 juta, ya. Dan saham ini membuat saya tidur nyenyak, ya. Tidak berantem sama istri. Nggak apa-apa, tulis aja tuh semua tuh di situ. Ya. Tulis detil. Jangan pendek. Kalau Anda tanya begini, berikan saya 10 jenis saham yang akan untung hari Senin. Aduh. Itu pasti jawabannya ngaco. Tidak akurat. Tapi kalau kalian kasih pertanyaan yang tidak perlu secerdas Einstein, tapi yang detil, yang tadi saya sebut, yang membuat saya tidur nyenyak, yang membuat saya untung, yang membuat istri saya senyum di rumah ketika saya bawa hasil keuntungannya. Nanti si EE akan ketawa tuh. Pasti dia keluar jawaban, hahaha. Saya senang dengan pertanyaan Anda. Saya berikan ini, ya, berdasarkan pertimbangan dan maunya Anda supaya aman begini-begini modalnya kecil. Ini 5 jenis saham yang menurut saya layak dibeli hari Senin. Langsung dipercaya nggak? Jangan. Kalau kamu tadi, kamu copy paste. Kamu lempar. Kamu tanya, halo kalau menurut ya, dia ngomongnya ini saham yang paling layak dibeli hari Senin. Menurut kamu gimana? Dia akan ngomong gini, kita adu domba mereka supaya berantem. Menurut saya nggak begitu, berantem dulu. Tanya lagi, halo di 2 ini berantem tadi. Menurut kamu 5 saham ini benar-benar bisa aman? Oh iya, menurut saya dari 5 ini 2 yang aman. Nah, pilih 2 itu, udah selesai. Ya, berarti kemungkinan gagalnya kecil. Karena kamu sudah bertanya ke semua orang pintar di dunia yang dikumpulkan dalam AI. AI itu cara kerjanya bagaimana sih, Bu? AI itu sebuah sistem yang dikumpulkan. Kalau kita pernah upload sesuatu, pernah berperbincangkan sesuatu di WA atau di Google, Bapak pasti tahu orang IT. Ya, itu kalau dikumpulkan itu semua, dia kelola itu semua. Jadi satu otak. Ketika kita bertanya, dia akan mencari-cari jawabannya, dirumuskan, ya, disusun sebuah jawaban yang menarik, yang cakep, baru dia keluarkan ke kita. Tapi kalau barang yang belum pernah diupload dalam dunia digital, dia nggak bisa. AI pertama kali muncul, saya suruh bikin pantun, ngaco pantunnya. Nggak nyambung, jaka sembung asli. Ya, nggak ada akhiran yang sama. Saya bilang, ini pantun apaan? Baca juga malu kita nih, gitu ya. Tapi sekarang pintar. Tapi AI DeepSeek itu tidak kurang Indonesia, karena dia China. Tapi kalau ibu tanya dia soal industri, soal bisnis, jago minta ampun. Ya. Saya kemarin duduk sama teman, kemarin malam persis. Saya bilang saya bisa bikinin kamu lagu hanya dalam 10 menit. Oh, bikin liriknya aja nggak cukup waktunya. Oh, gampang. Saya bilang sama ini, bikinkan lirik, saya lagi sedih nih, begini-begini, saham saya turun, begini-begini. Oke, keluar. Copy paste, lempar ke ChatGPT. Tolong bikinkan jenis lagu yang sesuai dengan lirik ini. Drumnya harus bagaimana, gitarnya bagaimana, temponya bagaimana. Dia bikin tuh. Saya copy paste, saya masukin ke. Halo, saya bikinkan seperti ini. 10 menit keluar lagunya, udah lengkap. Nggak perlu saya sewa musisi, vokalis, nggak usah. Beres kan, Pak? Gratis. Bangkrut yang lain, Bu. Nah, kalau anak muda mau cari peluang pasar, pakai AI. Tapi jangan AI jajah kamu. Kita jajah AI. Ya, kita yang kendaliin dia, jangan dibalik. Nah, kenapa saya akhirnya putuskan sekolah sertifikasi AI Consultant? Karena saya lihat ini peluang. Sekarang saya setelah dapat ijazahnya nih, nanti bulan depan nih, bulan ini nih, bulan depan saya mulai nawarkan diri ke perusahaan untuk mendampingi perusahaan, mengurangi ya tenaga kerja yang tidak kompeten. Kan begini, Bu, nggak semua orang cocok di sebuah posisi. Misalnya ibu jadi akuntan, padahal ibu bukan orang akuntansi, orang marketing. Ibu digeser ke marketing. Nanti yang akuntansi dikerjakan oleh AI. AI sekarang itu, Bu, wah gila banyak banget, Bu. Ya, kalau kita mau download penuh kali handphone kita itu. Ya, nggak sanggup, kapasitasnya terlalu penuh. Nah, saya bisa nawarkan peluang itu lewat proposal. Ya. Hah? Proposalnya pakai AI. Tapi ingat, saya pesan penting ini. AI itu tidak berisi perasaan. Perasaan itulah yang harus kita ciptakan. Hasil AI itu harus kita edit berisi dengan naluri dan perasaan manusia. Baru dibaca oleh orang yang terima itu, dia bilang, oh ini sentuhan kamu. Betul. Kalau enggak, orang akan tahu. Termasuk sekarang anak muda, kalau mau bikin surat cinta, ngerayu pacar, calon pacar, pasti pakai AI itu. Iya. Ketahuan tuh AI-nya terlalu rapi. Ya kan? Macam bukan kau nih tadi kan. Biasa kau ngomong agak enggak jelas, ini ngapa jadi rapi nih. Nah, ya kan? Kayak gitu tuh. Tapi kalau AI kita suruh pakai bahasa Belitung, bisa nggak kamu gunakan bahasa Melayu Belitung? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Saya udah coba. Iya, pernah. Ya. Tapi Bu, saya ambil contoh.
Minggu lalu saya ambil disertasi S3 saya. Masih bentuknya PDF. Saya masuk. Tolong buatkan buku populer yang orang baca, ya, bagi UMKM. Bacanya ringan, mudah dimengerti, tidak terlalu akademik, tidak banyak grafik. Bu, 30 menit jadi buku. Oh. Terus saya bilang lagi, tolong bikinkan cover yang bagus sesuai dengan isi bukunya. Jadi bu, covernya dalam 2 menit. Oh. Terus dia tanya lagi, apa perlu saya bikinkan cara untuk meluncing buku ini biar laku? Mati kita udah. Selesai. Iya benar. Ini Bu ya, saya cerita dikit. Iya. Gitu Bu. Jadi pemerintah daerah menurut saya boleh gunakan teknologi AI untuk membantu kinerjanya supaya melompat lebih cepat. Iya. Ya. Jadi nggak perlu bantuan Ya. Pak Yudi. Oh tetap Pak Yudi itulah AI-nya dia yang menjadi master AI-nya. Iya. Gitu. Sama sekarang kan banyak aplikasi meeting AI. Kayak saya sekarang meeting kan saya nggak perlu catat lagi Bu. Saya Iya, taruh aja dia buka yang, aplikasi Dia meeting yang- AI, saya dia taruh. yang Meetingnya selesai baru Pak pimpinan rapatnya selesai, tok. Udah keluar. dapat kesimpulan. Tapi harus dirapikan oleh manusia. Kalau enggak, ketahuan banget. Kamu saya gaji buat apa? Gitu kan? Bikin resume malah kamu suruh AI yang kerja. Gitu. Ya, Itu kan mempermudah. gitu ya Ada jawabannya. lagi Ada lagi? yang mungkin yang ingin curhat, bertanya atau apapun, boleh silakan Bapak-bapak. Oh enggak. Oke. Udah Oh siap. Senior. Iya, insya Allah. Ada yang dari TikTok? Ada. Dari Oke, TikTok lagi, apa? TikTok lagi. TikTok. Apa? Wah, mantap kali itu live-nya. Iya. Pak, mau bertanya Pak, Ya. kenapa fasilitas SMA di Belitung masih kurang memadai dan SMA di Belitung cuma ada 2? SMA. Gak tahu, dia soalnya ngomongnya kayak gitu aja. Oh. SMA di Belitung banyak sih ya. Banyak. Di setiap kecamatan punya SMA. negeri kayaknya Pak. Iya, SMA negeri kan setiap kecamatan punya. Iya. Ya. Tanjung Panda aja ada Semansa, Seman 2 gitu kan. Salah. Ya. Iya. Kalau fasilitas mungkin iya. Tapi perlu ingat ya, setiap SMA itu punya kekuatan sendiri. Bisa SMA 2 itu dia lebih ke teknologi. Iya, Ya. betul. Spesifik. Makanya dikerja sama Google dan seterusnya. SMA 1 itu soal misalnya yang lain-lain lah ya. Iya, Kayak iya, saya iya, dulu iya. juga pernah sekolah di situ. Nah, sekarang sekolah vokasi juga seksi. Betul. SMK 1, 2, 3 masing-masing Betul. punya. Nah, apalagi nanti ada sekolah Garuda tuh. Iya. Ya. Iya. Bu, di dunia ini ada 2 jenis kurikulum yang sedang bertarung. IB, IB tadi. ini lidah dengan- saya International Baccalaureate, dia sama satu lagi adalah Cambridge. Cambridge. Ya. Jadi 2 ini bertarung nih. Nah, saya pengennya SMA, SMK, negeri maupun swasta di Belitung tuh kerjasama dengan kurikulum itu. Oh, Misalnya boleh beli loh Bu, tuh license-nya. beli. Beli boleh. Misalnya dengan Cambridge, ya dia kan agak ke Inggris-Inggrisan. Atau dengan IB tadi, agak ke Amerikan gitu kan. Mana yang mau kita pakai kurikulumnya? Supaya apa? Anak-anak ini begitu lulus SMA dari Belitung, mau di SMA 1, SMA 2, SMK pun, dia ketika masuk perguruan tinggi, dia nggak ketinggalan. Nggak perlu matrikulasi lah, nggak perlu adaptasi. Karena udah sama. Iya. Masuk ke Australia sama, ke Singapura sama gitu loh. Tinggal pilih kampusnya nih basisnya IB apa Cambridge. Gitu. Nah, saya sebenarnya minta tuh tempat sekolah anak saya misalnya kayak Universal dan lain-lain, kerjasamalah dengan Cambridge, dengan IB gitu. Ya, cuman kan belum dilakukan. Nah, saya mengetok nih pintu hati kawan-kawan pimpinan sekolah. Ayo loh kerjasama dengan Cambridge, IB, ya. Saya punya aksesnya. Oh. Ya, jadi kalau bingung mau ketemu siapa, saya punya aksesnya. Iya. Ya, kebetulan orang yang punya akses ke IB ini sekarang jadi asisten khusus Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi beliau jadi asisten khusus Bapak Presiden kita di bidang komunikasi. Saya kebetulan temenan, saya bisa bukakan akses untuk kita menyewa dalam tanda petik ya, membayar royalti sehingga bisa dapat kurikulum itu. Tapi kalau Ibu bayangin kalau SMA Negeri 1 ya dengan kurikulum IB. Waduh. Itu gengsinya naik tinggi sekali. Gitu loh. Lulusannya jauh lebih keren, Bu. Iya. Ingat ya, lulusan SMA 1 2 kita kan bagus-bagus. Nggak kalah saing di luar. Iya. Tapi dunia berubah, Betul. ya. Dunia yang berubah, bukan kita. Ya, kita yang harus merubah diri sekarang. Iya. Itu tadi anak muda yang ada di Ada lagi? mana-mana dia. Iya, ada lagi terus. Jadi ini kuliah dari Bukan kuliah lah, ini kita sharing diskusi. Iya. Alhamdulillah. Pak,
nggak ada rencana buat kampus Turin kelas internasional dengan link ke Lipo Group atau yang lain gitu Pak? Kuliah. Dari siapa? Dari siapa namanya? Adiansyah. Adiansyah. Tiba-tiba kawan-kawan travel lagi itu. Jadi gini ya, Bukan. saya kemarin minta tolong teman saya nanya Bu Wamen, Mm-mm. Wamen Dikti, Prof Stella. Tolong tanyakan ke Prof, Belitung tuh masih boleh nggak buka kampus? Karena kan kita udah kehabisan kuota di bubble. Oh. Ya kan ada kuotanya zaman Pak Nadiem Makarim. Mm-mm. Kita mau buka kampus itu dibilang udah penuh, Belitung udah kebanyakan. Kenapa kebanyakan? Ternyata mereka hitung Bangka juga. Oh. Bagi mereka Bangka Belitung tuh pokoknya satu aja. Satu. Padahal kita jelasin ini beda pulau. Harus pakai ini, mendingan orang ke Jogja, ke Jakarta daripada ke Bangka kan gini kan. Nah, bagi mereka nggak peduli itu undang-undang. Area ya. Nah, bicara. sekarang zaman Pak Prof Brian Menteri sama Bu Prof Stella kita tanyakan kembali. Saya lagi minta tanya. Kalau boleh mungkin ada peluang investasi masuk. Tapi kalau nggak boleh, Politeknik Belitung tuh sebenarnya cocok untuk di upgrade. Iya, Ya, itu. cocok buat di upgrade. Ya. Jadi cuman kerjasamanya harus diperkuat Bu. Jangan kerjasama dengan kampus-kampus yang satu level. Harus berani ke level yang lebih tinggi. Bisa dengan BINUS. Iya. Ya, Politeknik Belitung kan cuma sampai D4. Iya. S1-nya kemana? S2-nya kemana? Tanda tanganlah kerjasama dengan Podomoro, dengan BINUS. Kan saya ada. Iya. Siap. Ya kan? Kan tinggal MOU gitu ya. Betul, Nah, betul. kerjasamalah dengan kampus-kampus yang menurut saya Ciputra gitu ya. Kan banyak sekali. Ya. Itu caranya kita untuk membuka networking sebelum kita buka kampus internasional di Belitung. Kalau konsep dulu nih. Ya. Maunya kami dengan Pak Sanem itu sebelum masa waktu habis itu kalau nggak ada Covid, kita mau buka kampus di pinggir pantai. Oh. Ya, di tanah BLK itu. Iya, iya. di Ya, situ. sampingnya. Supaya apa? Supaya ketika ada kampus internasional di situ, orang luar masuk ke Belitung, penduduknya tambah banyak. Keluarganya datang lihat anaknya kuliah kan masuk bawa uang tuh. Nah, itu cara kerjanya sebenarnya. Cuman kan nggak kesampaian. Nah, sekarang kan takdir menyatakan Pak Joni dengan Pak Samsir yang mimpin. Kita titipkan aspirasi ini. Iya. Kalau butuh jaringannya, saya punya. Iya. Gitu. Siap. Kita intinya bilang begini, nggak ada orang bisa selesaikan masalah Belitung berdua aja. Iya. Bupati dengan wakil. Iya. Selesainya harus rame-rame, Iya. keroyokan. Betul. Ya, mau sekelas Superman pun nggak bisa. Ya, karena Belitung punya Krypton. Superman itu kan takut sama batu Krypton yang warna hijau. Tapi di Belitung punya Krypton yang warna hitam, namanya Satam. Jadi Superman lemah di situ. Oh, iya, Jadi kita makanya butuh- justru itu. Bukan butuh Superman, kita butuh super team. Seperti. Iya. Iya. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi, Bapak. Ya. Sudah habis air minumnya. Air minumnya udah Yang hampir audiens di habis. sini juga kayaknya menahan diri untuk tidak bertanya begitu ya, supaya tidak disorot kamera karena biasanya kalau penanya kami sorot kamera juga. Oh gitu ya. Ini agak bahaya soalnya. agak Oh iya bahaya. gitu ya. Iya. Jadi kita jaga-jaga Iya, teman-teman iya, ya. iya. Tapi yang paling penting tadi mungkin super tim. Yang terakhir saya cuma mau mencatat itu, saya nggak butuh menyimpulkan dengan chat GPT Pak. Bapak udah bicara panjang lebar di podcast kita. Konteks apa tadi istilahnya yang namanya orkestra kata Bapak tadi. Orkestrasi. Siapa yang main drum, main gitar dan alat-alat Iya. lainnya ini semuanya harus berada dalam Iya. sebuah kesatuan. Kalau pemimpin TNI Polri itu kan dikasih tongkat komando. Oke, Kalau yang mimpin lagu orkestrasi itu dikasih tongkat dirijen. dirijen. Iya. Ya. Iya. Jadi iya. kepemimpinan daerah itu butuh dirijen. Iya. Sekarang kan secara konstitusi sudah diberikan Iya. kepada Pak Bupati dan Wakil. Iya. Iya. Ayo, Iya. orkestrasilah kami-kami yang rakyat ini Iya, untuk iya, menciptakan sebuah lagu iya, dan ditampilkan lagunya kepada para penonton sehingga puas. iya, iya. Dan orang datang lagi dan lagi. Baik. Itu caranya. Jadi Tepuk tangan dong, bukan gitu. saatnya kita untuk berbeda pendapat Iya. membuat jaraknya betul, jadi jauh. betul. Saya dengan Pak Joni harus terus berbeda pendapat, Iya, iya, iya. fight terus, enggak, udah selesai itu kemarin. Selesai. Sekarang saatnya beliau dengan saya itu harusnya gandengan tangan bantu Belitung dengan level masing-masing, dengan kapasitas masing-masing. Siap, siap. Kritik-kritik yang kita sampaikan itu tujuannya untuk mengingatkan sebelum masa waktu habis. Iya. Karena waktu kita menjabat tiba-tiba waktu habis saja. Ya kan? Iyalah. Gitu, Bapak Karena juga, ya. kan diganggu sama virus satu itu Iya, udah iya, habis iya. waktu. Tiba-tiba Tapi udah kan di ujung ujian. jabatan kita berhasil untuk mengadakan kegiatan G20 ASEAN. Nah, itu dia, Legasi keren. itu nggak bisa diulang. Betul. G20 udah nggak ada lagi ke Indonesia. Iya, Udah selesai. iya, iya. Tapi saya berharap sebenarnya Pak Joni mengamankan prasasti G20 itu.
Iya. Iya kan? G20 ASEAN itu dibikinlah prasasti, mungkin di bundaran Pernah dituliskan ada. G20 Development Ministerial Meeting level Menteri Bappenas, ya kan? Pernah meeting di sini siapa nama-nama menterinya, ya kan? ASEAN siapa yang pernah datang? Udah bikin aja pakai plakat gede, kuningan. Jadi orang datang ke Belitung. Banyak, kan? Oh ya, international level. Iya. Itu nggak bisa dihapus dalam sejarah dan jejak digital. Itu Bu. Terima kasih buat Oke. Kedai Pak Itam yang luar biasa. Makasih juga. Ya, Pak ini bagian dari Ustadz. membangun komunikasi, wadah Ya, yang bagus betul. untuk masyarakat supaya tempat mencarikan solusi. Ya, Terima kasih semua. waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa. Alhamdulillah ya. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pantun pakai AI nggak?